Langit malam di Buton tampak gelap, tapi tidak menakutkan. Ia memeluk bumi dengan keheningan yang indah. Angin laut yang sejuk menyapa wajah Aisyah, gadis sederhana berusia 22 tahun yang tengah duduk bersila di atas sajadah usangnya. Di sampingnya, ada Al-Quran yang telah menemaninya sejak masa remajanya, dan di hadapannya, langit malam menjadi saksi dari doa-doa yang diam-diam ia panjatkan setiap malam. Air matanya menetes perlahan, jatuh ke permukaan sajadah. Ya Allah, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi jika Engkau berkenan, kirimkanlah seseorang yang bisa mencintaiku karenamu. Seseorang yang akan menjaga imanku, bukan hanya duniawiku. Doa itu terucap tanpa ia sadari, dari hati yang telah lama merasa sendiri. Bukan karena ia tak disukai banyak orang. Aisyah cantik dengan cara yang alami. Ia punya senyum lembut dan mata jernih yang selalu memancarkan ketenangan. Tapi Aisyah tahu, cinta sejati bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang datang dengan niat yang paling tulus. Malam itu, seperti biasa, ia mengakhiri doanya dengan istighfar dan zikir, lalu memejamkan mata. Di antara rasa kantuk dan tenang, Aisyah tertidur dengan damai, tak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Pagi harinya, hidup kembali berjalan seperti biasa. Aisyah mengajar anak-anak mengaji di masjid kecil dekat rumahnya, lalu membantu ibunya menjual kue di pasar. Kehidupan yang sederhana, namun penuh berkah. Tidak ada yang istimewa dari rutinitas itu, kecuali satu hal, hatinya selalu penuh syukur. Namun, di balik kesederhanaannya, Aisyah menyimpan impian. Bukan impian untuk menjadi kaya atau terkenal, tapi untuk memiliki hidup yang berarti. Ia ingin cintanya kelak menjadi jalan menuju surga, bukan sekadar cerita romantis yang fana. Dan tanpa ia sadari, impian itu sedang diproses di langit. Jauh di negeri yang berbeda, di tengah kemewahan istana dan rutinitas diplomatik yang membosankan, seorang pangeran muda sedang mengalami kegelisahan yang sama. Pangeran Khalid bin Rashid Al Maktoum, pewaris tahta Dubai, merasa kosong di balik segala yang ia miliki. Meski terlahir di dunia yang penuh kemewahan, hatinya haus akan makna. Ia mulai rajin membaca Al-Quran, mulai mendekat kepada Allah, dan diam-diam berdoa dalam sunyi, "Ya Allah, pertemukan aku dengan seseorang yang mencintaiku bukan karena siapa aku, tapi karenamu." Takdir sedang menulis kisahnya sendiri. Di dua dunia yang jauh berbeda, dua jiwa yang berbeda latar dan bahasa sedang dipersiapkan untuk dipertemukan. Mereka hanya belum tahu bahwa sebuah pertemuan luar biasa sedang ditulis oleh tangan takdir, bermula dari sebuah doa yang terdengar di langit malam. Langit Dubai tampak cerah, dengan sinar matahari menyinari setiap sudut kota yang megah. Mobil-mobil mewah melintas, dan orang-orang dengan jas mahal berjalan tergesa, seolah waktu mereka lebih berharga dari kehidupan. Tapi di balik jendela kaca istana yang tinggi, seorang pangeran duduk sendiri. Pangeran Khalid menatap keluar jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit yang tak membuatnya terkesan sedikit pun. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-30. Namun, tidak ada senyuman di wajahnya. Tidak ada pesta yang benar-benar ia inginkan. Ia merasa semakin tua, tapi hatinya seperti masih kosong, terluka oleh harapan yang tak pernah menjadi nyata. Sudah banyak perempuan yang datang dan pergi dalam hidupnya. Cantik, pintar, terkenal, tapi tak satu pun yang menyentuh jiwanya. Semua datang karena status, bukan karena dirinya. Apakah cinta yang tulus hanya dongeng di dunia nyata? Gumamnya, pelan. Khalid berdiri, melangkah ke ruang pribadinya. Di sana, tersembunyi dari semua mata, ada sebuah sajadah. Ia sujud. Ia menangis. Tak seperti pangeran, tapi seperti manusia yang hancur. Dan dalam tangisnya, ia mengucapkan doa yang ia ulang selama berbulan-bulan. Ya Allah, jika masih ada wanita yang mencintaiku karenamu, bukan karena mahkota ini, pertemukan aku dengannya. Bukan di pesta, bukan di panggung, tapi di jalan yang Engkau ridhoi. Hari itu, angin di Dubai berubah arah. Seolah semesta merespons doanya. Sementara itu, di Buton, Aisyah berjalan pulang dari masjid dengan hati yang entah kenapa terasa hangat.
Langit sore berwarna jingga, dan di antara desir ombak dan nyanyian angin, hatinya berbisik. Ada sesuatu yang akan berubah? Ia tak tahu bahwa doa yang ia panjatkan selama ini akan menjadi jembatan antara dua dunia yang tak pernah ia bayangkan bisa bertemu. Tapi takdir punya cara paling ajaib untuk mempertemukan dua jiwa yang sedang mencari, tanpa mereka saling tahu, tanpa mereka saling panggil, tapi saling ditarik oleh doa yang sama. Beberapa hari kemudian, di sebuah konferensi internasional tentang pendidikan Islam yang diadakan secara daring, Aisyah menerima undangan untuk hadir sebagai pembicara tamu. Seseorang telah mengirimkan videonya mengajar anak-anak mengaji ke panitia. Tanpa sepengetahuannya, aksinya yang sederhana menyentuh hati banyak orang. Bahkan menyentuh seseorang yang tak disangka. Pangeran Khalid yang secara diam-diam ikut dalam konferensi itu, terpaku saat melihat tayangan video seorang gadis berhijab sederhana, duduk di antara anak-anak kecil sambil tersenyum, mengajari mereka membaca huruf demi huruf dari kitab suci. Detik itu juga, jantungnya berdetak lebih kencang. Siapa dia? Ia tak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi matanya tak bisa lepas dari layar. Suaranya, wajahnya, ketulusan yang begitu murni. Hatinya, seperti dipanggil kembali dari tidur panjangnya. Sementara Aisyah hanya merasa aneh. Setelah konferensi itu, pesan-pesan mulai masuk ke emailnya. Beberapa dari luar negeri. Bahkan ada yang dari kantor kedutaan besar Uni Emirat Arab. Assalamualaikum, kami mewakili Pangeran Khalid bin Rashid Al Maktoum. Beliau terinspirasi oleh video Anda dan ingin berbicara secara pribadi untuk membahas kerjasama dalam proyek pendidikan. Apakah Anda bersedia menjadwalkan waktu? Aisyah membacanya 3 kali. Tangannya gemetar. Ini mimpi? Atau ini awal dari sesuatu? Aisyah masih duduk terpaku di depan layar laptopnya. Jemarinya tak bergerak sedikit pun. Email dari kedutaan Uni Emirat Arab itu membuat dadanya berdebar lebih cepat dari biasanya. Berkali-kali ia membaca kembali kalimatnya, memastikan ini bukan spam, bukan penipuan. Tapi semuanya tampak resmi, tertulis dengan bahasa formal, dan bahkan ada stempel digital resmi dari kedutaan. Ibunya masuk ke kamar, membawa teh hangat. "Ada apa, nak?" tanya ibunya sambil menatap wajah Aisyah yang tampak kebingungan. "Bu, ini aneh. Tapi, sepertinya Pangeran Dubai ingin berbicara denganku." Ibunya terdiam, lalu tersenyum kecil. "Kalau ini jalannya, maka jalani. Doa tidak pernah datang tanpa sebab, Aisyah. Kadang ia membawa kejutan, kadang ia membawa jawaban yang selama ini kamu tunggu." Aisyah menarik napas panjang. Ia memejamkan mata, lalu mengetik balasan sederhana. "Bismillah, saya bersedia." 3 hari kemudian, Aisyah duduk di depan kamera dalam sesi Zoom yang dijaga secara privat oleh protokol istana. Ia mengenakan jilbab putih polos dan gamis sederhana berwarna biru langit. Hatinya berdebar, tangannya dingin. Layar di depannya kosong, sampai akhirnya muncul satu wajah yang tak asing. Namun tak pernah ia bayangkan akan menyapanya secara langsung. Pangeran Khalid. Duduk tenang, dengan senyuman yang lembut namun mata yang dalam, seperti menyimpan 1000 rahasia. "Assalamualaikum, Aisyah," ucapnya dengan aksen Arab Inggris yang hangat. "Waalaikumsalam, Tuan," jawab Aisyah dengan gugup. "Jangan panggil saya Tuan. Panggil saja Khalid." Aisyah tersenyum tipis, masih tidak percaya. Dunia terasa berhenti sejenak. "Aku melihat videomu mengajar anak-anak mengaji," lanjut Khalid. "Dan aku tahu, aku harus bicara denganmu." Aisyah tertunduk. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, tidak lebih." Khalid menatap layar seolah sedang menatap jiwanya. "Kamu melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar bisa. Kamu menyentuh hati. Dan itu sesuatu yang tak banyak orang bisa lakukan, bahkan di dunia sebesar ini." Diam. Sunyi. Tapi sunyi yang indah. Aisyah membalas dengan suara pelan. "Saya tidak tahu harus berkata apa, Khalid." Khalid tertawa kecil. "Mulailah dengan mengatakan apa yang kamu yakini. Itulah yang membuatmu istimewa." Dan dari sana, percakapan mengalir seperti sungai. Mereka bicara tentang pendidikan, tentang anak-anak,
tentang nilai-nilai Islam yang sederhana namun dalam, tentang kehilangan, harapan, dan doa. Aisyah menyebut kisah ibunya yang membesarkannya sendirian setelah ayahnya meninggal dalam tugas dakwah di pedalaman. Khalid bercerita tentang adiknya yang dulu terjebak dalam gemerlap dunia dan bagaimana doa ibunya menyelamatkannya. Obrolan itu berlangsung hampir 2 jam. Dan ketika sesi itu selesai, hati mereka tidak lagi sama. Khalid mematikan kamera, lalu menatap cermin di ruangannya. Aku belum tahu siapa dia sepenuhnya. Tapi hatiku tahu, dia berbeda. Sementara itu, Aisyah tak bisa tidur malam itu. Ia menatap langit-langit kamarnya yang sederhana. Kenapa aku merasa seperti mengenalnya sejak lama? Di luar sana, malam mulai sunyi. Tapi 2 hati dari dunia yang berbeda, kini mulai berdetak dalam frekuensi yang sama. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti mimpi bagi Aisyah. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, membersihkan diri, lalu duduk lama di depan laptop, hanya untuk mengecek, apakah ada pesan baru dari Pangeran Khalid. Dan hampir setiap hari, ada. Kadang hanya sapaan hangat, kadang video pendek yang menunjukkan Khalid sedang memberi makan kuda Arab kesayangannya di padang pasir, atau klip kecil ketika ia membaca buku tafsir di balkon istananya. Semua itu membuat Aisyah merasa seperti dunia mereka tak lagi berjauhan. Tapi di balik senyum dan tawa yang muncul dalam obrolan mereka, ada satu sisi dari Aisyah yang mulai merasa takut. Apa aku sedang terlalu berharap pada sesuatu yang tidak mungkin? Tanyanya dalam hati. Ia duduk lama di atas sajadah, menatap langit-langit kamarnya yang sudah mulai terasa terlalu sempit untuk menampung gejolak di dalam hatinya. Ya Allah, jika ini hanya ujian, maka kuatkanlah. Tapi jika ini adalah jalan, maka bimbinglah. Sementara itu, di Dubai, Khalid juga berada dalam dilema. Setiap kali ia menyebut nama Aisyah di hadapan para penasihat kerajaan, ia selalu mendapat tatapan heran. Bahkan ada yang mulai memperingatkannya secara halus. Yang mulia, wanita itu bukan dari keluarga kerajaan. Ia hanya orang biasa. Putri dari kampung kecil di Indonesia. Ini bukan prosedur yang biasa. Tapi Khalid tak bergeming. Ia berdiri menghadap jendela kaca besar yang menghadap ke Burj Khalifa, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang jatuh. Justru karena dia bukan dari keluarga kerajaan, aku tahu, cintanya tak berpura-pura. Hubungan mereka terus tumbuh, tapi kabut keraguan mulai membayang. Suatu malam, Aisyah menerima undangan resmi dari kerajaan untuk berkunjung ke Dubai, sebuah kunjungan pribadi yang tidak diumumkan ke publik. Ia membaca undangan itu berulang kali, air matanya jatuh perlahan. Bukan karena bahagia, tapi karena takut. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar obrolan ringan di Zoom. Ini adalah ujian besar tentang kepercayaan, keberanian, dan pilihan. Ia memandangi ibunya yang sedang tertidur di ruang depan, lalu meraih tangan sang ibu perlahan, menggenggamnya seerat mungkin. Bu, kalau aku pergi, aku mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu lagi. Ibunya membuka mata, tersenyum hangat meski kantuk masih menyisa. Kamu tidak akan kembali seperti dulu, Aisyah. Tapi kamu akan kembali sebagai perempuan yang lebih kuat. Karena kamu tahu, cinta sejati tidak datang tanpa perjuangan. Aisyah menatap langit malam dari jendela kamarnya. Dan di Dubai, pada saat yang sama, Khalid menatap langit yang sama dari balkon istananya. 2 hati, 2 dunia, tapi satu jalan yang mulai terasa semakin nyata. Bandara Internasional Dubai tampak seperti istana dari masa depan. Langit-langit tinggi berkilau, barisan lampu kristal menggantung, dan aroma parfum khas timur tengah menguar di udara. Tapi Aisyah tidak bisa menikmati kemegahan itu. Jantungnya berdetak terlalu cepat. Matanya sibuk mencari sosok yang dikenalnya, sosok yang selama ini hanya hadir lewat layar kecil dan kata-kata yang hangat. Dan kemudian, ia melihatnya. Pangeran Khalid. Tidak dalam balutan jubah resmi kerajaan, tapi dengan pakaian kasual berwarna putih gading, kacamata hitam di tangan, dan senyum yang masih sama, tulus dan menenangkan. Aisyah, bisiknya, menyambut dengan sedikit membungkuk. Akhirnya,
Aisyah ingin berbicara, tapi suara seperti tertelan oleh perasaannya sendiri. Ia hanya mengangguk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena semua ini terasa seperti mimpi yang terlalu indah dan terlalu menegangkan. Perjalanan menuju istana dilakukan secara diam-diam. Mobil hitam mewah melaju di jalanan Dubai yang terang benderang, melewati gedung pencakar langit dan gurun pasir yang membentang tak berujung. Di dalam mobil, mereka duduk berdampingan. Sunyi, tapi bukan sunyi yang canggung. Ini adalah sunyi yang dalam. Seperti dua jiwa yang sedang belajar mendengar suara hati satu sama lain. "Apakah kamu takut?" tanya Khalid pelan. Aisyah menatap jendela, kemudian membalas, "Bukan takut, tapi aku sadar, hidupku tidak akan pernah sama lagi." Khalid menggenggam tangannya, pertama kalinya. "Dan aku janji, kamu tidak akan menyesal sudah melangkah sejauh ini." Tiba di istana, Aisyah disambut oleh suasana yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bukan hanya keindahan arsitektur dan taman-taman yang megah, tapi juga sorot mata para pelayan, ajudan, dan pengawal yang menatapnya dengan ragu dan kadang sinis. Ia tahu, banyak yang tak menyukainya berada di sana. Apa yang bisa dilakukan gadis kampung itu di antara darah bangsawan? Mungkin itulah bisikan yang terdengar di balik dinding megah istana itu. Malam harinya, Aisyah duduk di balkon kamarnya, menatap bulan sabit yang menggantung di langit Dubai. Air matanya tak tertahan. "Ya Allah, aku merasa kecil. Aku merasa asing. Tapi aku tahu, Engkau tidak pernah membawa hamba-Mu sejauh ini hanya untuk meninggalkannya di tengah jalan." Keesokan harinya, Aisyah diundang untuk makan siang bersama Ratu, ibu dari Khalid. Sebuah pertemuan resmi, tegang, kaku, dan penuh makna. Ratu mengenakan pakaian tradisional berwarna emas. Matanya tajam, senyumnya sopan tapi dingin. "Jadi kamu Aisyah," katanya sambil menyesap teh, "yang membuat putraku bicara tentang cinta setiap hari." Aisyah tersenyum kecil, mencoba merendahkan hati. "Saya hanya seorang gadis yang selalu berdoa, dan ternyata doa saya sampai ke Dubai." Suasana berubah sejenak. Sang ratu tak menjawab, tapi matanya terlihat menahan sesuatu, entah marah, atau mungkin terkesan. Pertemuan itu selesai tanpa kepastian. Tapi bagi Aisyah, ia tahu, ini baru permulaan dari medan tempur yang lebih sunyi, medan perjuangan hati dan penerimaan. Malam itu, Khalid menemuinya di taman rahasia kerajaan. Ia menatap Aisyah, lalu berkata dengan suara yang penuh keyakinan, "Aku ingin menjadikanmu permaisuri hidupku. Tapi sebelum aku memintamu, kamu harus tahu, cinta kita tidak akan mudah. Dunia kita berbeda. Banyak yang tidak akan setuju. Banyak yang akan melawan." Aisyah menatapnya balik, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak takut dengan dunia. Selama aku tahu kamu menggenggam tanganku, dan Allah membimbing langkah kita." Hari-hari berlalu di istana, tapi hati Aisyah tidak pernah benar-benar tenang. Setiap langkahnya di dalam koridor-koridor marmer itu seperti langkah yang dipantau, mata para pelayan, sorot tajam dari penasihat kerajaan, dan bisikan-bisikan yang tak pernah mati. Itulah dia, gadis dari desa yang akan menjadi permaisuri Dubai. Aisyah menunduk, menahan luka. Bukan karena ia tak siap, tapi karena ia tahu, dunia ini bukan dibangun untuk orang sepertinya. Dunia ini dingin. Dan dalam dunia yang dingin, cinta harus punya api yang sangat besar agar bisa tetap hidup. Pangeran Khalid mencoba melindunginya dari semua tekanan itu. Ia memperkenalkan Aisyah kepada keluarganya secara perlahan, dengan penuh kehormatan. Tapi bukan semua bisa melihat niat baiknya. Suatu malam, Aisyah dipanggil diam-diam oleh salah satu anggota keluarga kerajaan. Seorang paman dari Khalid, pria tua dengan tatapan tajam dan nada bicara penuh superioritas. "Aku tahu kamu datang dari tempat yang jauh, dari dunia yang sederhana," katanya. "Tapi kerajaan ini bukan tempat untuk eksperimen cinta. Jika kamu benar mencintai Khalid, lepaskan dia. Biarkan dia menjalani takdirnya bersama bangsawan yang setara." Aisyah terdiam, tapi matanya tak berkedip. "Maafkan saya, Tuan," katanya pelan.
Tapi saya datang ke sini bukan karena saya mengejar dunia. Saya hanya mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh doa saya. Dan kalau takdir itu membawa saya ke sini, maka saya akan bertahan. Paman itu tertawa kecil, sinis. Kamu berani. Karena saya percaya, cinta yang didasari Allah tak pernah salah. Tapi itu belum berakhir. Keesokan harinya, Aisyah bangun dan mendapati fotonya tersebar di internet. Foto-foto masa lalu yang dicari-cari untuk mempermalukannya. Komentar negatif membanjiri media sosial, bahkan surat kabar mencibirnya. Putra mahkota Dubai tergila-gila pada gadis lokal, skandal atau kebodohan. Aisyah menggigil di kamarnya. Air mata tak lagi bisa dibendung. Ia sholat, sujud lama sekali. Ya Allah, aku hanya ingin mencintai dalam jalan MU. Tapi mengapa sakit ini terasa terlalu berat untuk aku pikul? Dan di tengah sujud itulah, ia merasa tenang. Seperti suara lembut berkata di hatinya, kamu tidak sendiri. Aku melihat perjuanganmu. Dan aku bersamamu. Malam itu, Khalid mendatangi kamarnya. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menggenggam tangan Aisyah yang dingin. Aku tahu ini tidak adil untukmu, katanya. Aku tahu, mungkin aku seharusnya melindungimu lebih baik. Aisyah menggeleng, bibirnya gemetar. Aku tidak ingin kamu menyelamatkanku, Khalid. Aku hanya ingin kamu tetap di sampingku. Itu sudah cukup. Khalid menatapnya, penuh luka, penuh cinta. Aisyah, aku sudah bilang, aku ingin menikahimu. Tapi sekarang, aku ingin dunia tahu bahwa kamu adalah pilihanku. Bukan karena cinta sesaat, tapi karena kamu adalah takdirku. Dan malam itu, ia mengumumkan ke seluruh dunia bahwa ia telah bertunangan dengan Aisyah. Seketika, dunia berguncang. Media meledak, pendukung dan penentang saling bersuara, dan istana bergolak. Tapi Aisyah tetap berdiri, meski hatinya masih gemetar. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ujian sejati dari cinta bukanlah perbedaan atau jarak, tapi keberanian. Keberanian untuk tetap berdiri ketika dunia memaksamu untuk jatuh. Tak butuh waktu lama, dunia berubah menjadi badai begitu Pangeran Khalid mengumumkan pertunangannya dengan Aisyah. Media dari berbagai negara berebut tajuk utama. Putra mahkota Dubai bertunangan dengan gadis muslim dari Indonesia. Skandal atau cinta sejati? Istana menjadi medan tempur yang tak kasat mata. Para penasihat kerajaan segera menggelar pertemuan darurat. Para bangsawan, yang terbiasa hidup dalam garis darah murni dan silsilah prestise, merasa seperti tertampar. Apa yang dilakukan Khalid bisa mengguncang tatanan kita, ujar salah satu menteri senior dalam nada frustrasi. Sementara itu, Aisyah duduk di kamar sunyinya, menggenggam Al-Quran yang menjadi temannya di tengah badai. Setiap ayat yang ia baca terasa seperti pelukan, seperti pelita kecil yang menuntunnya dalam kegelapan. Bukankah Allah telah berjanji, bersama kesulitan ada kemudahan? Namun badai bukan hanya datang dari luar. Keluarga Aisyah di Indonesia pun mulai terkena imbasnya. Ayahnya dipanggil oleh wartawan lokal, ibunya mulai mendapat teror pesan dari orang-orang yang iri dan tak suka. Nama Aisyah menjadi buah bibir, pujian dan hinaan datang bersamaan. Di sebuah malam penuh kegelisahan, Aisyah menangis di pangkuan ibunya melalui panggilan video. Ibu, aku takut, aku hanya ingin mencintai dalam jalan Allah, tapi rasanya seluruh dunia menolakku. Sang ibu menatapnya dari layar, dengan air mata yang sama. Tapi suaranya tetap lembut. Kalau kamu yakin ini adalah jalan dari doa-doamu, maka jangan mundur. Cinta yang datang dari sujud tidak akan pernah berakhir sia-sia. Nah, di sisi lain, Khalid sedang menghadapi tekanan politik terbesar dalam hidupnya. Ayahnya, sang raja, akhirnya memanggilnya. Mata sang raja menatap tajam. Khalid, katanya perlahan. Apakah kamu sadar bahwa keputusanmu ini bisa memicu krisis politik dan diplomatik? Khalid mengangguk. Saya tahu, ayah. Lalu mengapa kamu tetap melakukannya? Khalid menarik napas dalam. Karena ini bukan sekadar cinta, ayah. Ini tentang kebenaran. Tentang memilih wanita bukan karena darah bangsawan, tapi karena hatinya. Karena doanya.
Sang raja terdiam lama, memandang anaknya dengan mata yang tak lagi hanya marah, tapi mulai mencair. "Kau tahu apa artinya memperjuangkan cinta dalam dunia yang keras, Khalid?" tanya sang raja. Khalid menatap ayahnya. "Saya bersedia kehilangan mahkota ini, jika itu harga dari sebuah cinta yang diridai Allah." Dan untuk pertama kalinya, sang raja tidak menjawab. Ia hanya memandangi putranya yang kini tumbuh menjadi pria sejati. Malam itu, Aisyah menerima pesan singkat dari Khalid. "Kalau dunia menolak kita, izinkan aku menjadi duniamu. Jangan takut, Aisyah. Aku ada di sini. Dan aku takkan mundur." Aisyah membaca pesan itu berulang-ulang. Dan di tengah ketidakpastian, satu hal menjadi pasti di hatinya. Cinta mereka bukan lagi sekadar cerita. Ini adalah perjuangan. Malam-malam Aisyah semakin sunyi. Setiap langkahnya kini dipenuhi bayang-bayang keraguan. Ia tak lagi bisa berjalan bebas tanpa merasa diperhatikan. Di Dubai, ia adalah tunangan putra mahkota. Tapi dalam hatinya, ia masih Aisyah, gadis sederhana dari desa kecil di Sulawesi Tenggara. Pagi itu, ia duduk sendiri di balkon apartemen kerajaan yang mewah, tapi terasa begitu dingin. Udara padang pasir berhembus pelan, tapi tak mampu menenangkan gelisah di dadanya. Ia membuka ponsel. Ribuan komentar memenuhi akun media sosialnya. Sebagian mendoakan, tapi tak sedikit yang mencaci. Perempuan ini bukan siapa-siapa. Dia hanya penggoda. Tak pantas mendampingi bangsawan Arab. Setiap kata seperti duri yang menusuk langsung ke hatinya. Dengan tangan gemetar, ia menuliskan sebuah pesan ke Khalid. Tapi tak ia kirimkan. "Apa aku benar-benar kuat menghadapi ini semua?" Sementara itu, Khalid duduk termenung di ruang kerjanya, menatap peta dunia di dinding. Ia tahu Aisyah terluka. Dan ia tahu, tak bisa lagi hanya berdiri di balik layar. Ia mengangkat ponsel dan menghubungi seseorang yang dulu sangat berarti bagi Aisyah. "Saya ingin bicara dengan guru ngaji Aisyah di Indonesia. Bisakah Anda bantu hubungkan?" Beberapa jam kemudian, Khalid berbicara langsung dengan seorang pria tua yang suaranya lembut namun penuh wibawa. "Assalamualaikum, Tuan Khalid. Saya Pak Salim, guru Aisyah sejak kecil. Apa yang bisa saya bantu?" Khalid terdiam sejenak. Suara lelaki itu membuatnya merasa kecil. Ia berkata lirih, "Saya tidak ingin Aisyah merasa sendirian. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya menenangkan hatinya." Pak Salim menghela napas, lalu berkata pelan, "Cinta sejati bukan hanya tentang meraih, tapi juga tentang membimbing. Jangan biarkan dia bertarung sendirian, nak. Tapi juga jangan paksakan dia untuk kuat jika hatinya mulai retak. Berikan dia ruang. Biar Allah yang membisikkan keyakinan di hatinya." Malam itu, Aisyah menerima kiriman sebuah buku dari pengawal istana. Di sampulnya tertulis, "Doa-doa cinta yang tak pernah padam." Dan di dalamnya, sepucuk surat singkat, untuk wanita yang doanya menggetarkan langit. "Jika hatimu letih, sandarkanlah padanya. Aku hanya manusia, tapi Allah adalah penenang segala luka." Khalid, air mata Aisyah tak tertahan. Untuk pertama kalinya sejak badai itu datang, ia merasa tidak sendirian. Keesokan harinya, Aisyah mengenakan kerudung birunya, berdiri di halaman istana kecil milik keluarga Khalid, dan menengadah ke langit. Di tengah langit yang luas dan angin padang pasir yang tenang, ia berkata pelan, "Ya Allah, jika ini jalanku, maka kuatkan aku. Tapi jika bukan, maka pisahkanlah dengan cara paling indah." Dan entah bagaimana, hatinya terasa lebih ringan. Sementara itu, di ruang tertutup kerajaan, sang raja memanggil Khalid. "Aku akan beri kamu satu kesempatan, Khalid. Jika gadis itu mampu membuat rakyat mencintainya, maka aku akan merestui." Khalid menatap ayahnya. "Bagaimana caranya?" Sang raja menatap tajam. "Bawa dia ke tengah rakyat. Biarkan dia menjadi bagian dari negeri ini."
Hari yang dinanti tiba. Hari yang akan menentukan seluruh perjalanan hidup Aisyah. Pagi itu, suasana di Dubai sangat berbeda. Di pusat kota, sebuah acara besar diselenggarakan untuk memperkenalkan Aisyah kepada rakyat. Semua orang diundang. Persaingan dunia maya dan dunia nyata berpadu di sini. Hari itu, Aisyah akan berjalan di bawah sorotan mata dunia, dihadapkan pada publik yang telah mempersiapkan pandangannya tentang dirinya. Khalid memandang Aisyah dari balik layar. Ia bisa melihat kegugupan yang terlihat jelas di wajah Aisyah. Namun, ada sesuatu dalam diri Aisyah yang berbeda. Seseorang yang dulu hanya gadis sederhana dari desa kecil, kini berdiri di tengah panggung besar yang penuh dengan sorotan. "Aisyah, kamu bisa melakukannya," bisik Khalid dalam hati, meskipun ia tahu betapa berat beban yang harus dipikul oleh gadis itu. Dalam diamnya, ia terus berdoa. Aisyah berdiri di depan mikrofon, menghadap ribuan pasang mata yang menunggu setiap kata-katanya. Hatinya berdebar hebat, namun ia tahu, ini adalah momen yang telah dipersiapkan oleh takdir. Ini adalah saatnya untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar seorang gadis yang dipilih oleh seorang pangeran. Saat pertama kali ia membuka mulut, suaranya gemetar. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ia mulai merasa kekuatan itu hadir. Kata-kata yang keluar darinya penuh dengan keberanian, kejujuran, dan keyakinan. Aisyah berbicara tentang apa yang ia rasakan selama ini, tentang harapan, impian, dan rasa syukur yang selalu ada dalam dirinya, meskipun ia harus menghadapi penilaian dunia. "Saya tahu banyak yang meragukan saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang gadis sederhana dari Indonesia yang diberikan kesempatan untuk berdiri di sini. Tapi saya ingin kalian tahu, setiap doa yang saya panjatkan datang dari hati yang tulus. Saya bukan hanya ada di sini untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk kalian. Saya ingin memberi yang terbaik bagi negara ini, bagi kalian semua." Ribuan pasang mata menatap Aisyah dengan penuh perhatian. Beberapa orang tersenyum, sementara yang lainnya masih ragu, namun ada yang mulai terbuka hatinya. Aisyah tidak hanya berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi tentang orang-orang yang telah mendukungnya, orang-orang yang telah memberikan kekuatan dalam perjalanannya. "Setiap langkah saya tak pernah merasa sendirian. Saya tahu, dengan doa dan niat baik, kita bisa melewati segala rintangan. Saya memohon, berikan saya kesempatan untuk membuktikan bahwa cinta yang tulus dapat mengubah segalanya." Khalid yang berada di balik panggung menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Tiba-tiba, ia merasa sesuatu yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Ia merasakan kedamaian yang selama ini ia cari, seolah-olah dunia ini berhenti sejenak untuk menghargai momen yang penuh makna ini. Aisyah menyelesaikan pidatonya dengan penuh keyakinan. Semua tepuk tangan yang menggema memenuhi ruangan. Aisyah menatap Khalid, yang kini berada di sampingnya. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, segala kebimbangan yang ada seolah lenyap. Namun, ujian belum selesai. Setelah acara selesai, sebuah komentar dari seorang tokoh ternama di media sosial menulis, "Apakah Dubai siap menerima orang luar yang tidak memiliki darah bangsawan? Apakah cinta yang tidak didasarkan pada status benar-benar bisa bertahan?" Komentar itu dengan cepat menjadi viral. Rakyat mulai terpecah menjadi dua, ada yang mendukung, tetapi banyak juga yang meragukan. Aisyah tahu, ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Namun, ia tidak menyerah. Malam itu, di ruang tidurnya yang sunyi, Aisyah membuka kitab doa yang ia bawa dari Indonesia. Ia membaca satu ayat demi satu ayat, meresapi setiap kata dengan penuh kesungguhan. "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk terus berjuang. Aku tahu, jika ini adalah takdir MU, aku akan selalu percaya bahwa Engkau akan membimbingku." Di sisi lain, Khalid bertemu dengan ayahnya. Sang raja melihat putranya yang sedang duduk termenung, merenung. "Apa yang harus kita lakukan, Ayah?" tanya Khalid, suaranya penuh keraguan. "Apakah ini benar-benar yang terbaik untuk Aisyah dan bagi kita semua?" Sang raja tersenyum bijak. "Khalid, tidak ada jalan mudah dalam hidup ini. Kamu tahu, takdir tidak datang dengan label kenyamanan. Jika kamu benar-benar mencintainya, maka percayalah pada pilihanmu.
Kadang-kadang, cinta itu bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi tentang keberanian menghadapi segala tantangan. Khalid mengangguk, memahami maksud ayahnya. Hari-hari setelah acara itu berlangsung dengan penuh ketegangan. Aisyah merasa beban yang lebih besar daripada sebelumnya. Hatinya penuh dengan rasa ragu, namun ia terus berusaha untuk tetap teguh, meskipun dunia seakan menekan dirinya dari segala sisi. Komentar-komentar miring terus menghantui media sosialnya, namun ia berusaha keras untuk tidak membiarkan hal itu menguasai pikirannya. Khalid pun tidak jauh berbeda. Tentu saja, ia sangat mencintai Aisyah, tetapi ia tahu bahwa perjalanan mereka berdua bukanlah perjalanan yang mudah. Masyarakat Dubai, yang begitu memandang tinggi status sosial dan keturunan, tidak akan dengan mudah menerima Aisyah begitu saja. Bahkan, bagi sebagian orang, pernikahannya dengan putra mahkota adalah hal yang terlalu idealistis, sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Namun, dalam kesulitan itu, mereka berdua menemukan kekuatan yang tak terduga. Setiap malam, mereka membicarakan masa depan, berbagi impian, dan menguatkan satu sama lain. Tak ada yang lebih indah bagi Aisyah daripada mendengar kata-kata Khalid yang penuh dengan keyakinan. Suatu malam, saat Aisyah sedang menulis di buku hariannya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Ini bukan pesan biasa. Di layar muncul nama Khalid. Aisyah, aku ingin kamu tahu satu hal. Cinta kita bukanlah untuk dilihat oleh mata dunia. Cinta kita adalah untuk kita berdua. Aku ingin kita membangun dunia kita sendiri. Dunia yang kita ciptakan dengan doa dan usaha, bukan dengan pandangan orang lain. Aisyah menatap layar, membaca kata-kata itu berulang kali. Dalam hatinya, ia merasa begitu tersentuh. Khalid bukan hanya seorang pangeran yang penuh dengan segala kemewahan. Ia adalah sosok yang tahu bagaimana menguatkan hati Aisyah, bagaimana melawan arus dunia yang penuh dengan penilaian. Pada hari berikutnya, sebuah kejutan besar datang. Sebuah surat resmi dari kerajaan Dubai tiba di tangan Khalid. Surat itu berisi undangan untuk Aisyah, mengundangnya untuk berbicara di depan umum tentang perasaan dan pandangannya mengenai pernikahan mereka. Sebuah kesempatan yang mungkin bisa merubah segalanya. Khalid menghadap Aisyah dengan wajah serius, namun matanya memancarkan harapan. Aisyah, ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan pada dunia siapa kita sebenarnya. Aku ingin kamu berbicara dengan hati, seperti yang selalu kamu lakukan. Aku akan ada di sisimu, seperti selalu. Aisyah menarik napas panjang. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya gadis biasa dari Indonesia. Ini adalah momen yang akan menentukan segalanya. Khalid, aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk ini. Semua orang menghakimi kita. Aku merasa seperti aku tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka. Khalid menggenggam tangan Aisyah, menatapnya dalam-dalam. Aisyah, jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan. Yang terpenting adalah apa yang kita percaya. Kamu adalah wanita yang luar biasa, dan aku percaya dunia akan melihat itu. Hari yang telah lama dinantikan pun tiba. Aisyah berdiri di podium, melihat kerumunan yang memenuhi ruang megah itu. Ada ribuan pasang mata yang menatapnya dengan berbagai ekspresi. Beberapa penuh harapan, sementara yang lainnya penuh keraguan. Di depan mikrofon, Aisyah merasa jantungnya berdebar. Namun, ia tahu, inilah saat yang telah dipersiapkan takdir. Dengan penuh keberanian, ia mulai berbicara. Saudara-saudara sekalian, saya tahu banyak dari kalian mungkin berpikir bahwa saya tidak layak untuk berdiri di sini. Saya tahu bahwa saya hanya seorang gadis biasa dari Indonesia, namun di hadapan kalian semua, saya ingin berbicara dengan jujur. Aku bukan seorang pahlawan, bukan juga wanita yang sempurna. Aku hanya seorang gadis yang memegang satu hal yang sangat kuat dalam hidupku, doa. Saya tidak tahu bagaimana Allah menuntun saya ke sini, tapi saya percaya bahwa takdirnya selalu lebih indah daripada apa yang bisa saya bayangkan. Aku mencintai Khalid, bukan karena status atau kekayaan yang dimilikinya,
tetapi karena dia melihatku lebih dari sekadar seorang wanita biasa. Dia melihatku sebagai manusia, sebagai seseorang yang memiliki hati yang ingin berbagi kebahagiaan dan memberi harapan pada dunia ini. Kata-kata Aisyah mengalir dengan penuh emosi, seakan menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Banyak di antara mereka yang mulai meneteskan air mata, tersentuh oleh ketulusan dan keberanian Aisyah untuk berbicara dari hati. Setelah pidato Aisyah selesai, sebuah hening sejenak menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, tepuk tangan menggema. Para hadirin mulai berdiri, memberikan apresiasi yang luar biasa. Aisyah menatap Khalid yang berdiri di dekatnya, matanya penuh dengan rasa syukur. Dalam sekejap, seluruh keraguan yang ada di hatinya mulai hilang. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya dan Khalid, tetapi tentang pesan yang lebih besar, bahwa cinta sejati bukanlah tentang status atau darah bangsawan, tetapi tentang hati yang tulus dan keberanian untuk berjuang bersama. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah pidato Aisyah yang menggugah hati itu. Nama Aisyah semakin dikenal di seluruh dunia, bukan hanya sebagai wanita yang menikahi putra mahkota Dubai, tetapi sebagai sosok yang berani dan penuh kasih. Di sisi lain, Khalid juga merasakan dampak positif dari apa yang terjadi. Banyak orang mulai menaruh rasa hormat kepada Aisyah, tetapi beberapa masih meragukan apakah hubungan mereka bisa bertahan di dunia yang penuh dengan stigma dan prasangka. Namun, meski segala sesuatu tampak berjalan lancar, perasaan cemas masih terus menghantui mereka berdua. Sejak pidato itu, hubungan mereka menjadi sorotan publik, dan setiap gerak-gerik mereka dicermati oleh mata dunia. Aisyah merasakan tekanan yang luar biasa. Kadang, ia merasa seolah-olah ia harus membuktikan dirinya kepada setiap orang yang menganggapnya tidak cukup layak. Khalid, di sisi lain, merasakan tanggung jawab yang semakin besar. Ia tahu bahwa keputusannya untuk menikahi Aisyah tidak hanya berdampak pada hidupnya, tetapi juga pada kerajaan Dubai. Tak jarang ia merasa tertekan, apalagi dengan banyaknya kritik yang datang dari kalangan kerabat kerajaan yang masih belum sepenuhnya menerima Aisyah. Pada suatu malam, saat mereka duduk berdua di balkon istana, Khalid akhirnya membuka perasaannya. Aisyah, kata Khalid dengan suara berat, aku tahu ini bukan jalan yang mudah. Kadang, aku merasa berat untuk menjalani semua ini. Aku takut jika aku gagal, aku akan mengecewakan banyak orang, termasuk kamu. Aisyah menatap Khalid dengan mata yang penuh pengertian. Khalid, aku tahu kamu merasa seperti itu. Aku bisa merasakannya. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak pernah berharap kamu menjadi sempurna. Aku hanya ingin kita berjalan bersama, melalui segala suka dan duka. Khalid memandangnya dengan tatapan penuh rasa sayang. Aisyah, aku ingin kita lebih dari sekadar pasangan. Aku ingin kita menjadi kekuatan yang saling menguatkan, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk dunia. Aisyah menggenggam tangan Khalid, merasakan getaran cinta yang begitu kuat di antara mereka. Aku percaya pada kita, Khalid. Aku percaya pada cinta ini. Aku percaya bahwa dengan doa dan ketulusan hati, kita bisa melalui segala hal. Tidak ada yang lebih indah daripada perjalanan yang kita jalani bersama. Namun, tak lama setelah percakapan itu, tantangan besar mulai muncul. Salah satu pihak dalam kerajaan Dubai, seorang anggota keluarga dekat Khalid, mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Ia menentang pernikahan Khalid dengan Aisyah, menganggap bahwa Aisyah tidak layak menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Perkataan itu datang dengan sangat keras dan disertai dengan tekanan besar untuk Khalid. Aisyah bukan dari kalangan yang setara dengan kita. Dia bukan bagian dari darah biru yang diharapkan dalam keluarga kerajaan, kata anggota keluarga itu dengan nada tajam. Khalid merasakan getaran ketegangan yang luar biasa. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terberat bagi hubungan mereka. Namun, meskipun perasaan itu begitu sulit, ia tidak bisa menyerah. Aisyah adalah pilihannya, dan ia akan berjuang untuk cinta mereka.
Ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan apa yang telah mereka bangun bersama. Di sebuah malam yang penuh dengan kecemasan, Khalid menemui Aisyah di taman istana. Wajah Aisyah terlihat pucat, dan matanya menunjukkan kelelahan batin yang mendalam. "Khalid, apa yang akan terjadi sekarang?" tanyanya dengan suara pelan, seolah-olah hatinya sudah terbelah oleh ketidakpastian. Khalid menarik napas dalam-dalam. "Aisyah, kita akan melalui ini bersama. Aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kamu tahu, tidak ada yang bisa merusak hubungan kita. Kita telah menghadapi banyak hal untuk sampai sejauh ini, dan aku percaya kita bisa menghadapinya bersama." Aisyah menatapnya, tetapi dalam hatinya masih ada keraguan yang besar. "Aku takut, Khalid. Aku takut aku tidak cukup kuat untuk ini. Dunia luar begitu kejam. Mereka tidak melihat kita seperti yang seharusnya. Mereka hanya melihat status dan latar belakang." Khalid menggenggam tangan Aisyah, menariknya lebih dekat. "Kita akan buktikan bahwa cinta kita lebih dari sekadar status dan latar belakang. Ini adalah tentang hati, tentang keyakinan, dan tentang kita berdua. Jangan biarkan ketakutan menghalangi kita. Kita sudah melalui perjalanan panjang, dan aku akan terus di sisimu." Aisyah mengangguk, dan dalam hatinya ia merasa sedikit lebih tenang. Meski ketakutan masih ada, ia tahu bahwa Khalid adalah seseorang yang akan selalu ada untuknya, tidak peduli apapun yang terjadi. Dengan segala rintangan yang menghalangi mereka, Aisyah menemukan kembali kekuatan yang ia butuhkan untuk terus maju. Namun, ujian itu belum berakhir. Ancaman yang datang dari dalam kerajaan semakin besar, dan Aisyah dan Khalid harus membuat keputusan penting yang akan menentukan masa depan mereka. Bagaimana mereka akan menghadapi tekanan itu? Apakah cinta mereka akan bertahan menghadapi segala tantangan yang datang? Salah satu malam yang gelap, Aisyah dan Khalid duduk bersama di ruang pribadi istana, menyaksikan bintang-bintang di langit yang tampak begitu jauh namun begitu dekat. Keheningan malam itu seolah menyelimuti mereka, menyisakan ruang untuk perasaan yang mengganjal di hati mereka. Aisyah memandang Khalid dengan tatapan yang penuh pertanyaan. "Khalid, apa kita bisa bertahan? Apa kita bisa menghadapinya semua ini, apapun yang terjadi?" Khalid menggenggam tangannya dengan erat. "Aisyah, aku tahu ini berat. Tapi kita sudah berada di sini. Tidak ada jalan mundur sekarang. Kita sudah memilih jalan ini bersama. Apa yang kita hadapi sekarang hanyalah bagian dari ujian." Aisyah menundukkan kepalanya, membiarkan air mata perlahan mengalir di pipinya. "Aku takut, Khalid. Aku takut kita akan dihancurkan oleh dunia ini. Aku takut aku tidak cukup kuat untuk bertahan." Khalid menarik Aisyah dalam pelukannya. "Kita akan bertahan, Aisyah. Cinta kita adalah kekuatan kita. Jangan biarkan ketakutan menguasai hatimu. Aku akan selalu ada di sampingmu, kita akan melawan bersama." Namun, saat cinta mereka semakin kuat, masalah semakin rumit. Pihak keluarga kerajaan semakin keras menekan mereka. Di tengah ketegangan ini, muncul sebuah keputusan besar yang harus mereka ambil. Apakah mereka akan tetap tinggal di dunia yang penuh dengan tekanan ini, ataukah mereka akan memilih untuk pergi, hidup jauh dari sorotan dunia? Khalid sudah memikirkan hal ini dengan matang, tetapi hatinya masih terasa berat. Ia memandang Aisyah dengan pandangan yang penuh kasih. "Aisyah, aku ingin kita pergi. Aku ingin kita hidup bahagia tanpa harus terus-menerus diperiksa, tanpa harus menghadapi tatapan penuh prasangka." Aisyah menatapnya dengan hati yang penuh harapan, tetapi juga penuh keraguan. "Tapi Khalid, apa yang akan terjadi dengan keluargamu? Apa yang akan terjadi dengan kerajaan?" Khalid menghela napas panjang. "Aku tahu ini bukan keputusan mudah. Tetapi aku lebih memilih untuk hidup denganmu, tanpa tekanan dari dunia luar. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan atau mengikuti harapan orang lain.
Aku ingin hidup denganmu, Aisyah, meski itu berarti kita harus mengorbankan segalanya. Hari-hari berikutnya penuh dengan perasaan yang campur aduk. Aisyah dan Khalid berjuang untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Mereka tahu bahwa keputusan ini tidak hanya akan memengaruhi mereka berdua, tetapi juga banyak orang yang mereka cintai. Tetapi di tengah semua kebingungan dan kekhawatiran, mereka saling menguatkan. Aisyah menulis dalam jurnalnya, menyalurkan perasaannya dengan kata-kata yang penuh harapan, meskipun hatinya terasa penuh dengan kecemasan. Cinta ini akan mengubah dunia kami. Aku tahu ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi aku akan menjalani ini dengan hati yang penuh keyakinan. Sementara itu, tekanan dari keluarga kerajaan semakin membesar. Mereka semakin khawatir dengan keputusan Khalid dan Aisyah. Anggota keluarga kerajaan yang tidak setuju dengan pernikahan mereka mulai mengirimkan ancaman dan kecaman. Mereka menganggap bahwa pernikahan Khalid dengan Aisyah akan membawa kehancuran bagi tradisi dan citra kerajaan. Khalid tidak bisa lagi menahan perasaan tertekan yang semakin menghimpitnya. Aisyah, mereka tidak akan berhenti. Mereka ingin kita menyerah. Mereka ingin kita percaya bahwa cinta kita tidak cukup kuat untuk menghadapi dunia ini. Aisyah menggenggam tangannya, merasa beban itu semakin berat. Khalid, aku tidak ingin melihatmu tertekan seperti ini. Aku ingin kita bisa bahagia tanpa harus merasa bersalah atau takut. Tapi aku juga takut jika kita pergi, kita akan meninggalkan semuanya. Kita akan mengorbankan terlalu banyak. Khalid menatapnya dengan tekad yang semakin kuat. Aku siap untuk meninggalkan semuanya, Aisyah. Aku lebih memilih hidup denganmu, meski tanpa segala kemewahan dan status. Kita bisa membangun hidup baru, lebih sederhana, tetapi lebih bermakna. Setelah banyak pertimbangan dan diskusi, akhirnya mereka membuat keputusan yang besar. Mereka akan meninggalkan Dubai, jauh dari sorotan dunia, dan memulai hidup baru bersama. Meskipun keputusan itu penuh dengan ketidakpastian dan rasa takut akan apa yang akan datang, mereka yakin bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menghadapinya. Pada hari yang penuh emosi, Khalid dan Aisyah melangkah pergi dari istana, meninggalkan dunia yang telah dikenal mereka. Mereka memutuskan untuk memulai hidup baru di tempat yang jauh dari pengawasan, di tempat di mana mereka bisa menciptakan masa depan mereka sendiri, jauh dari tekanan, jauh dari dunia yang penuh dengan prasangka. Khalid dan Aisyah berdiri di pintu sebuah rumah sederhana di pinggiran kota yang jauh dari kemewahan istana. Kehidupan yang mereka impikan kini dimulai, namun tidak ada yang mudah. Mereka datang dengan tangan kosong, tanpa pengawal, tanpa kemewahan yang biasa mereka nikmati. Semua yang mereka miliki adalah cinta yang kuat dan tekad untuk menjalani hidup yang lebih sederhana. Malam pertama mereka di rumah baru itu, Aisyah duduk di ruang tamu yang sederhana, merasakan kesunyian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada suara gemericik air mancur atau langkah-langkah kaki pelayan yang biasa mengelilingi istana. Yang ada hanya suara angin yang berbisik pelan di luar jendela, dan detak jantung mereka yang berdegup keras, mengingatkan mereka pada kenyataan bahwa mereka benar-benar telah memilih jalan ini. Aisyah memandang Khalid, yang duduk di dekatnya. Khalid, apakah kita akan bisa melalui semua ini? Tanyanya dengan suara yang penuh keraguan. Khalid menggenggam tangannya, matanya penuh keyakinan. Aisyah, aku tidak tahu apa yang akan datang. Tapi aku tahu satu hal, selama kita bersama, kita bisa menghadapi apapun. Kita mulai dari sini, dari langkah pertama, dan kita akan melangkah maju bersama. Meskipun kata-kata itu terdengar penuh harapan, Aisyah tidak bisa menahan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Mereka kini jauh dari keluarga, jauh dari dunia yang pernah mereka kenal. Semua yang mereka lakukan kini adalah untuk diri mereka sendiri, dan itu terasa sangat berbeda.
Hari-hari pertama mereka di rumah baru penuh dengan perjuangan. Khalid yang terbiasa dengan kehidupan istana harus belajar mengatur rumah tangga mereka sendiri. Aisyah juga beradaptasi dengan kehidupan yang jauh dari kemewahan. Mereka harus mengelola keuangan, mengatur waktu, dan melakukan pekerjaan rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh pelayan. Namun, meskipun semua itu tampak berat, mereka merasa lebih bebas, lebih hidup, dan lebih dekat satu sama lain. Aisyah mencoba untuk menenangkan dirinya dengan berdoa, meyakini bahwa semua yang mereka lakukan adalah bagian dari takdir. Ya Allah, aku tahu Engkau telah menulis cerita kami. Aku hanya ingin agar kami bisa bertahan, untuk tetap bersama dalam cinta dan ketulusan ini, bisiknya dalam hati saat ia berdiri di jendela, memandang malam yang gelap. Khalid melihatnya dari belakang, dan meskipun ia tidak mengucapkan kata-kata, ia merasakan apa yang dirasakan Aisyah. Hatinya terasa berat, tetapi di satu sisi, ia merasa damai. Mereka telah memilih jalan yang penuh risiko, tetapi jalan itu adalah jalan yang mereka pilih bersama. Suatu pagi, Aisyah terbangun dengan perasaan gelisah. Ada sesuatu yang berbeda di udara. Ketika ia membuka jendela, ia melihat sekelompok orang berdiri di luar, tampaknya sedang menunggu sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang telah mendengar tentang pasangan ini dan ingin bertemu dengan mereka. Sebagai pasangan yang sebelumnya dikenal di seluruh dunia, mereka tahu bahwa kehidupan mereka kini akan berbeda, jauh lebih terbuka dan penuh tantangan. Khalid mendekati Aisyah, yang masih tampak terkejut dengan apa yang dilihatnya. Aisyah, kita tidak bisa menghindar dari kenyataan. Dunia masih memperhatikan kita, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapi semua ini. Aisyah mengangguk pelan, kemudian menatap Khalid dengan penuh harapan. Khalid, aku percaya padamu. Aku percaya pada kita. Hari itu, mereka memutuskan untuk keluar dan berbicara dengan orang-orang yang telah datang. Mereka mengingatkan diri mereka sendiri bahwa meskipun kehidupan mereka kini sederhana, mereka masih memiliki sesuatu yang lebih besar, cinta yang murni dan tekad yang kuat. Kehidupan mereka semakin terbuka bagi dunia. Banyak orang yang terinspirasi oleh keputusan mereka untuk meninggalkan kehidupan mewah demi mencari kebahagiaan yang sejati. Mereka mulai memberi ceramah tentang cinta, tentang keteguhan hati, dan tentang berani memilih jalan yang penuh tantangan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Namun, meskipun mereka mulai mendapatkan perhatian dari banyak orang, ujian demi ujian terus datang. Beberapa pihak yang tidak suka dengan keputusan mereka mulai mengirim ancaman. Keluarga kerajaan pun mengirimkan surat yang penuh dengan sindiran dan permintaan agar mereka kembali. Aisyah, mereka tidak akan berhenti, kata Khalid dengan penuh rasa kecewa. Mereka akan terus berusaha menarik kita kembali, bahkan jika kita tidak menginginkannya. Aisyah menatapnya dengan penuh keteguhan. Khalid, kita sudah memilih jalan kita. Kita tidak bisa kembali. Kita hanya bisa maju, menghadapi apapun yang akan datang. Perjalanan mereka tidak mudah, tetapi seiring berjalannya waktu, Aisyah dan Khalid mulai merasa lebih kuat. Setiap tantangan yang datang semakin mempererat ikatan mereka. Cinta mereka semakin mendalam, semakin kuat, dan semakin tulus. Mereka mulai membangun sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kehidupan materi. Mereka membangun sebuah ikatan yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Hari-hari berlalu dengan lebih banyak kebahagiaan daripada yang mereka bayangkan. Meskipun masih banyak yang harus mereka hadapi, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka akan tetap kuat. Kehidupan yang mereka jalani semakin hari semakin penuh dengan harapan, namun juga dengan beban yang semakin berat. Khalid dan Aisyah kini menjadi pasangan yang sangat dikenal oleh masyarakat. Kisah mereka, tentang cinta yang melawan takdir dan segala rintangan, mulai menginspirasi banyak orang. Namun, dalam setiap perjalanan cinta, pasti ada ujian yang datang.
pada suatu pagi yang tenang, ketika Khalid dan Aisyah sedang berbincang di taman rumah mereka, sebuah surat datang dari keluarga kerajaan Dubai. Surat itu adalah panggilan resmi untuk Khalid kembali ke istana untuk menghadiri pertemuan penting. Khalid memegang surat itu dengan tangan gemetar. Ini adalah kali pertama ia menerima surat dari keluarganya sejak ia meninggalkan kehidupan istana untuk bersama Aisyah. Aisyah yang melihat kegelisahan suaminya menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa yang dikatakan surat itu, Khalid?" tanya Aisyah, suara lembut namun penuh kecemasan. Khalid menatap Aisyah, lalu dengan hati yang berat berkata, "Mereka memintaku untuk kembali. Mereka mengatakan bahwa ada pertemuan penting yang harus aku hadiri, yang berkaitan dengan masa depan kerajaan." Aisyah terdiam sejenak. Perasaan campur aduk menghantui hatinya. Ia tahu bahwa Khalid tidak ingin kembali ke dunia yang dulu, dunia yang penuh dengan aturan dan tekanan. Namun, ia juga tahu bahwa Khalid memiliki tanggung jawab besar sebagai putra mahkota. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Aisyah dengan suara pelan. Khalid menghela napas dalam-dalam. "Aku harus pergi, Aisyah. Aku harus memenuhi tanggung jawabku sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Tapi, itu tidak berarti aku akan meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Aisyah menggenggam tangan Khalid erat-erat. "Aku mengerti, Khalid. Aku akan mendukungmu, apapun keputusanmu. Tetapi, aku ingin kamu ingat satu hal, bahwa cinta kita ini tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Dimanapun kamu berada, aku akan selalu bersamamu." Khalid memeluk Aisyah dengan penuh kasih sayang. "Aku janji, Aisyah, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa memisahkan kita." Kepergian Khalid ke istana meninggalkan kekosongan di hati Aisyah. Ia merasa terasing, meskipun hidup mereka telah jauh dari kehidupan istana. Namun, ada perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan, perasaan takut akan masa depan mereka. Ia tahu bahwa banyak yang ingin mengubah keputusan Khalid, banyak yang ingin melihatnya kembali ke jalur yang telah ditentukan untuknya. Hari-hari berlalu tanpa kabar, dan Aisyah merasa semakin cemas. Dalam kesendiriannya, ia sering merenung, mengingat semua janji yang telah mereka buat. Apakah janji itu masih bisa bertahan menghadapi ujian yang begitu besar? Pada suatu malam yang sunyi, Aisyah terbangun dari tidurnya. Ia merasa gelisah, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Ia berjalan menuju jendela, memandang bulan yang bersinar terang. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan hatiku. Berikan aku petunjuk jika aku harus melewati semua ini sendirian. Aku percaya pada takdir MU, meskipun aku merasa takut." Namun, pada saat itu, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk, dan hati Aisyah berdegup kencang saat melihat nama pengirimnya. "Khalid, tunggu aku, Aisyah. Aku akan kembali segera. Ada yang harus kita bicarakan. Aku mencintaimu." Pesan itu hanya terdiri dari beberapa kalimat, tetapi itu sudah cukup untuk membuat hati Aisyah bergetar. Segera setelah membaca pesan itu, Aisyah merasa seolah beban yang ia rasakan sedikit berkurang. Namun, masih ada rasa khawatir yang menggelayuti hatinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Beberapa hari kemudian, Khalid kembali ke rumah mereka. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya tetap memancarkan keteguhan. Aisyah segera berlari menyambutnya, merangkulnya erat-erat. "Khalid, aku sangat merindukanmu," kata Aisyah dengan suara yang bergetar. "Aku juga merindukanmu, Aisyah," jawab Khalid dengan suara pelan. "Ada hal yang harus aku sampaikan padamu. Ketika aku berada di istana, aku dipaksa untuk memilih antara kembali ke jalur yang telah ditentukan untukku atau meninggalkan semuanya untuk hidup bersamamu. Aku sudah memutuskan, Aisyah. Aku memilihmu. Aku memilih hidup bersamamu." Aisyah terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. "Khalid, aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin hidup bersamamu, tidak peduli apapun yang harus kita hadapi." Khalid memegang wajah Aisyah dengan lembut, menatapnya dalam-dalam. "Aisyah, kita akan melewati semua ini bersama. Aku tidak akan kembali ke dunia yang telah membelengguku. Kita akan menjalani hidup yang kita pilih, meskipun penuh dengan tantangan.
aku bersumpah akan selalu ada untukmu. Namun, tidak semua pihak menerima keputusan Khalid dengan lapang dada. Keluarga kerajaan, yang merasa bahwa Khalid telah mengabaikan tanggung jawabnya, mulai menekan mereka dengan cara yang tidak terlihat. Beberapa ancaman tersembunyi mulai muncul, dan hidup mereka mulai terancam. Namun, meskipun segala tekanan datang, mereka tetap teguh pada keputusan mereka. Kisah mereka, yang dimulai dengan sebuah doa, kini menghadapi ujian yang jauh lebih besar. Apakah mereka akan berhasil melewati semua rintangan dan menjaga cinta mereka tetap hidup? Atau apakah ujian ini akan memisahkan mereka? Perjalanan mereka belum berakhir. Mereka harus menghadapi ujian terbesar dalam hidup mereka, yang akan mengubah segalanya. Keputusan Khalid untuk memilih Aisyah dan meninggalkan dunia istana yang penuh dengan aturan dan harapan keluarga kerajaan telah mengguncang semua yang ada di sekitarnya. Keluarga kerajaan Dubai, yang menganggap Khalid sebagai penerus yang sah, tidak bisa menerima kenyataan bahwa sang putra mahkota memilih jalan hidup yang berbeda. Mereka merasa dikhianati oleh pilihan Khalid yang lebih memilih cinta daripada kekuasaan. Malam itu, di ruang tamu rumah mereka yang sederhana namun penuh dengan kenangan indah, Aisyah dan Khalid duduk berdampingan. Masing-masing merenung, memikirkan apa yang telah terjadi dan apa yang akan datang. Angin malam yang dingin berhembus melalui jendela, menambah kesunyian yang ada. Aisyah, suara Khalid terdengar begitu lembut, namun penuh dengan beban. Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Semua yang kita jalani, semua keputusan yang aku buat, ini bukan hanya tentang kita berdua. Ini melibatkan banyak orang, banyak hati yang harus kita hadapi. Tapi aku yakin, kita bisa melewati semua ini. Aisyah menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ia merasa begitu terharu dengan keteguhan hati Khalid, namun di sisi lain, ada ketakutan yang begitu mendalam. Takut akan apa yang mungkin datang. Khalid, apakah kamu yakin dengan keputusanmu? Apakah kita siap untuk menghadapi semua ini? Aku tidak ingin melihatmu terluka hanya karena aku. Khalid menggenggam tangan Aisyah dengan lembut, menenangkan perasaannya. Aisyah, aku yakin. Meskipun dunia mungkin menentang kita, aku tidak akan pernah menyesali pilihan ini. Cinta kita adalah anugerah yang paling indah yang pernah aku miliki. Aku tidak akan membiarkan apapun atau siapapun merusak itu. Namun, meskipun Khalid berbicara dengan penuh keyakinan, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan pahit yang semakin mendekat. Keluarga kerajaan mulai mempersiapkan rencana untuk mendekati Aisyah, dengan harapan bisa memaksa Khalid untuk kembali ke jalur yang mereka tentukan. Pada suatu pagi yang cerah, Aisyah menerima telepon dari seorang wanita yang dikenal sebagai penghubung keluarga kerajaan. Suaranya yang tegas dan penuh tekanan langsung terdengar di ujung telepon. Aisyah, wanita itu berkata dengan nada yang datar namun tajam. Keluarga kerajaan meminta kehadiranmu di istana. Ada pembicaraan yang harus kamu hadiri bersama Khalid. Kami ingin kamu mengerti bahwa ini bukan hanya tentang kalian berdua. Ini tentang masa depan kerajaan. Aisyah terdiam, mendengarkan setiap kata dengan cemas. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah ia harus memenuhi panggilan itu, atau tetap mendukung Khalid dalam segala hal? Saat Khalid mendengar kabar itu, wajahnya terlihat tegang. Mereka datang lebih cepat dari yang aku duga, katanya dengan suara yang penuh kekhawatiran. Aisyah, aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Kamu tidak perlu pergi jika kamu tidak siap. Namun, Aisyah mengangguk perlahan, meski hatinya terasa berat. Aku akan pergi bersama kamu, Khalid. Kita harus berjuang bersama, apapun yang terjadi. Kita tidak bisa mundur sekarang. Keputusan untuk pergi ke istana adalah keputusan yang penuh dengan ketidakpastian. Aisyah merasa jantungnya berdebar kencang saat mereka menuju istana yang megah dan penuh dengan sejarah panjang.
Di balik kemegahan itu, ada banyak rahasia dan peraturan yang tidak bisa sembarangan diubah. Sesampainya di istana, mereka disambut dengan kesan yang sangat formal. Semua orang di sekitar mereka terlihat dingin dan penuh perhitungan. Aisyah merasa seolah dirinya adalah seorang tamu di dunia yang tidak ia kenal. Ia merasakan ketegangan yang luar biasa, dan di setiap sudut istana, ia merasakan tatapan tajam yang penuh dengan ketidaksetujuan. Di ruang pertemuan yang besar, keluarga kerajaan telah berkumpul. Raja dan ratu, yang duduk di depan, menatap mereka berdua dengan mata yang penuh pertanyaan dan kebingungan. Ada ketegangan di udara, dan Aisyah bisa merasakannya. "Putra kami," kata sang raja dengan suara yang tegas, "kami sangat kecewa dengan keputusanmu. Kamu adalah harapan kami, Khalid. Masa depan kerajaan ini bergantung padamu. Namun, kamu memilih untuk hidup dengan seorang wanita yang bukan dari kalangan kami. Ini bukan hanya tentang cinta, ini tentang tanggung jawab dan kehormatan." Khalid menatap ayahnya dengan mata yang penuh keyakinan. "Ayah, aku tahu apa yang aku lakukan. Aku tidak akan mengorbankan cinta yang kami miliki hanya demi kekuasaan atau kehormatan semu. Aisyah adalah segalanya bagiku." Sang raja menatap Khalid dengan tatapan tajam. "Khalid, ini bukan soal pilihanmu untuk jatuh cinta. Ini soal masa depan kerajaan yang lebih besar. Jika kamu ingin tetap menjadi bagian dari keluarga ini, kamu harus memilih antara Aisyah dan takdirmu." Aisyah yang mendengar kata-kata itu merasa hatinya teriris. Ia tidak pernah bermimpi akan berada di titik ini, di hadapan keluarga kerajaan, dihadapkan dengan pilihan yang begitu berat. "Jika cinta kami harus berakhir karena itu, maka aku tidak akan memaksakan apapun, Khalid," kata Aisyah dengan suara gemetar, menatap Khalid dengan penuh kasih. "Aku mencintaimu, dan aku tidak akan pernah menuntut lebih dari yang kamu bisa berikan. Jika kita harus berpisah demi kebahagiaanmu, aku akan menerima itu." Khalid menoleh ke Aisyah, matanya berkaca-kaca. "Tidak, Aisyah. Aku tidak akan pernah membiarkan kita berpisah. Kita akan melewati ini bersama. Aku tidak akan menyerah pada cinta kita." Dalam suasana yang penuh ketegangan itu, mereka berdua harus membuat keputusan yang tak terelakkan. Apakah mereka akan memilih jalan yang lebih aman, kembali ke kehidupan istana dan segala kehormatannya, atau berani bertaruh pada cinta yang mereka percayai, meskipun itu berarti harus menghadapi dunia yang menentang mereka? Kisah ini belum berakhir. Rintangan besar menanti mereka di depan, dan tantangan yang lebih berat sedang datang. Namun, satu hal yang pasti, meskipun takdir memisahkan mereka, cinta mereka akan selalu menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Takdir mereka akan diuji lebih jauh. Apa yang akan terjadi? Apakah cinta mereka akan bertahan atau hancur oleh ujian yang lebih besar? Hari-hari setelah pertemuan di istana terasa lebih berat bagi Khalid dan Aisyah. Meskipun mereka berdua saling mendukung, ketegangan di sekitar mereka semakin terasa. Keluarga kerajaan tidak tinggal diam. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah untuk memisahkan pasangan ini. Orang-orang di sekeliling Khalid berusaha menggoyahkan keyakinannya. "Apa yang akan kamu lakukan, Khalid? Apakah kamu siap untuk kehilangan segalanya?" kata seorang penasihat kerajaan yang sering mendampinginya. Di sisi lain, Aisyah merasa seperti berada di ujung jurang. Setiap hari, ia menghadapi pandangan yang penuh keraguan dari orang-orang yang menganggap dirinya tidak layak untuk seorang putra mahkota. Namun, Aisyah berusaha keras untuk tetap kuat. Cinta Khalid adalah sumber kekuatannya. Meski berat, ia tahu bahwa mereka harus melewati ini bersama. Suatu sore, ketika matahari mulai meredup di balik cakrawala, Khalid dan Aisyah duduk bersama di taman kecil yang mereka kenal sejak pertama kali bertemu. Taman itu adalah tempat mereka pertama kali berbicara tentang impian dan harapan mereka.
taman yang kini penuh dengan kenangan indah dan pahit. Aisyah, Khalid memulai percakapan, suaranya berat. Aku merasa semakin terperangkap di antara dua dunia yang berbeda. Satu dunia yang penuh dengan harapan dan aturan, dan satu dunia yang hanya mengenal cinta dan kebahagiaan. Aku tidak ingin kehilanganmu, tapi aku tidak tahu bagaimana cara menentang takdir. Aisyah menggenggam tangan Khalid dengan erat. Khalid, kita telah memilih jalan ini bersama. Tidak ada yang lebih berarti bagiku selain kebersamaan kita. Aku tidak peduli dengan apa yang dunia pikirkan, asalkan aku ada di sisimu. Namun, meskipun Aisyah berbicara dengan penuh keyakinan, ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia tahu bahwa tantangan yang mereka hadapi semakin besar, dan kebahagiaan mereka akan diuji dengan cara yang tak terbayangkan. Pagi berikutnya, Aisyah menerima surat dari keluarga kerajaan, sebuah surat yang penuh dengan ancaman terselubung. Surat itu meminta Aisyah untuk menjauh dari Khalid jika ia tidak ingin melihat putra mahkota terjerumus dalam masalah besar. Surat itu juga menyebutkan bahwa jika Aisyah terus bertahan dengan Khalid, maka ia akan dipaksa untuk meninggalkan negeri ini. Aisyah menatap surat itu dengan perasaan yang campur aduk. Apakah ini akhir dari segalanya? Apakah ia harus mengorbankan cintanya untuk kebaikan Khalid? Satu-satunya hal yang ia tahu adalah bahwa ia tidak bisa membiarkan Khalid menghadapi dunia ini sendirian. Ia segera pergi menemui Khalid. Di ruang pertemuan yang sunyi, Aisyah menunjukkan surat itu kepadanya, wajahnya tampak penuh dengan kecemasan. Khalid, kata Aisyah dengan suara gemetar, mereka memberi kita pilihan yang tidak mudah. Jika aku tetap bersamamu, maka kita akan dihancurkan. Mereka ingin kita berpisah. Khalid menatap surat itu dengan wajah yang semakin pucat. Hatinya terasa perih, tetapi ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus mereka hadapi bersama. Aisyah, aku tidak akan pernah membiarkan kita dipisahkan. Aku tahu ini berat, tetapi kita harus bertahan. Namun, kekuatan cinta mereka diuji dengan cara yang tak terduga. Pada malam hari, Khalid menerima panggilan dari ayahnya, sang raja. Panggilan itu membuatnya merasa terombang-ambing, seakan ia harus memilih antara kewajiban dan cinta. Aku tahu kamu telah membuat pilihan, Khalid, suara sang raja terdengar penuh penekanan. Namun, kamu harus ingat satu hal. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang bisa kamu abaikan begitu saja. Jika kamu memilih Aisyah, kamu akan kehilangan segalanya. Takdir kita lebih besar dari sekadar cinta. Khalid menutup telepon itu dengan perasaan hancur. Ia merasa terjebak. Ia ingin Aisyah, tetapi ia juga tahu bahwa keluarganya akan berusaha menghancurkannya jika ia memilih jalan itu. Namun, ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Aisyah. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Aisyah dan Khalid semakin merasa terjepit oleh situasi yang ada. Setiap pertemuan mereka menjadi lebih berat, dan setiap kata yang keluar dari keluarga kerajaan semakin membuat mereka merasa bahwa cinta mereka tidak diterima. Namun, ada sesuatu yang tak terduga terjadi. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Aisyah sedang berdoa di dalam hatinya, sebuah keajaiban terjadi. Dalam hening malam, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Dalam doanya yang tulus, ia memohon kepada Allah agar memberikan petunjuk dan kekuatan untuk melewati ujian ini. Ia percaya bahwa hanya dengan kekuatan doa, mereka bisa melewati semua cobaan ini. Aku percaya, ya Allah, bisiknya dalam hati. Jika ini adalah takdir yang Engkau pilihkan, berikanlah kami kekuatan untuk bertahan. Jika ini adalah ujian yang harus kami jalani, tuntunlah kami untuk tetap berjalan di jalan MU. Aisyah merasa sebuah kedamaian yang luar biasa menyelimuti hatinya. Ia tahu, meskipun dunia menentangnya, Allah selalu mendengar doa orang-orang yang tulus. Dengan hati yang penuh harapan, ia menatap Khalid yang duduk di sampingnya. Khalid, kita akan bertahan. Apapun yang terjadi, kita akan bersama. Pada akhirnya, keputusan besar datang juga. Keluarga kerajaan yang selama ini menentang mereka akhirnya menyerah, meskipun dengan berat hati. Khalid tidak lagi menjadi putra mahkota yang mewarisi tahta kerajaan,
tetapi ia menemukan kebahagiaan yang sejati di sisi Aisyah. Dengan penuh rasa syukur, mereka memulai kehidupan baru bersama, jauh dari hiruk-pikuk istana dan segala peraturan yang mengekang mereka. Cinta mereka, yang diuji oleh takdir, akhirnya menemukan jalan untuk bersatu. Kisah cinta mereka tidak hanya menjadi legenda di kerajaan Dubai, tetapi juga sebuah kisah yang menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Cinta sejati memang tidak selalu mudah, tetapi dengan doa, perjuangan, dan kesetiaan, segalanya menjadi mungkin. Setelah melewati begitu banyak cobaan, Khalid dan Aisyah merasa seperti dua jiwa yang lebih kuat dari sebelumnya. Cinta mereka yang sempat terancam akhirnya menemui titik terang, namun tantangan baru muncul di hadapan mereka. Keputusan Khalid untuk meninggalkan tahta kerajaan dan memilih hidup bersama Aisyah tidaklah mudah bagi banyak orang. Di luar sana, di dunia yang luas, banyak yang memandang mereka dengan sinis, dan beberapa masih berusaha untuk memisahkan mereka. Kehidupan baru yang mereka mulai bersama penuh dengan ketidakpastian. Mereka memulai semuanya dari nol. Tidak ada lagi kemewahan istana, tidak ada lagi pengawalan ketat, hanya ada mereka berdua dan tekad untuk membangun kehidupan yang lebih sederhana namun penuh makna. Di sebuah kota kecil yang jauh dari gemerlap dunia kerajaan, mereka menemukan kedamaian. Namun, kehidupan di luar istana, meskipun bebas, ternyata tidak mudah. Pagi-pagi sekali, Aisyah sudah bangun untuk mempersiapkan sarapan. Ia merasa bahagia dengan rutinitas baru ini, meskipun sederhana. Khalid, yang kini bukan lagi seorang putra mahkota, ikut membantunya di dapur. Mereka tertawa bersama, menikmati momen yang tidak mereka alami sebelumnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, mereka masih harus menghadapi kenyataan pahit. Banyak orang yang tidak menerima keputusan Khalid untuk meninggalkan tahta kerajaan. Beberapa keluarga kerajaan mengirimkan pesan-pesan yang penuh kecaman. Meskipun Khalid tidak lagi menjadi bagian dari istana, darah kerajaan tetap mengalir dalam tubuhnya. Ada yang melihatnya sebagai pengkhianat, ada pula yang meragukan kemampuannya untuk menjalani kehidupan biasa. Begitu banyak ekspektasi yang harus dia tanggung. Namun, meskipun menghadapi tekanan itu, Khalid tidak pernah menyesali pilihannya. Setiap kali ia memandang Aisyah, hatinya dipenuhi rasa cinta yang tak tergoyahkan. Aisyah adalah sumber kekuatannya. Ia tahu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan mereka berdua. Suatu pagi yang cerah, ketika mereka sedang duduk bersama di halaman rumah sederhana mereka, Aisyah berkata dengan lembut, "Khalid, aku tahu banyak yang meragukan kita. Mereka melihat kita seperti dua orang yang tidak tahu apa yang kita lakukan. Tapi aku percaya, selama kita bersama, kita bisa melewati semuanya. Apapun yang mereka katakan, kita punya Allah yang selalu bersama kita." Khalid menatap Aisyah dengan penuh cinta. "Aku tahu, Aisyah. Aku tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Aku hanya peduli denganmu, dengan kita. Kita akan membuktikan bahwa cinta kita lebih besar dari segalanya. Tak ada yang bisa memisahkan kita." Namun, cobaan lain datang. Suatu hari, Aisyah menerima surat dari keluarganya di Indonesia. Surat itu berisi kabar bahwa ibunya sakit parah. Aisyah terkejut dan sangat khawatir. Ia tahu, meskipun hidup mereka jauh dari keluarga, keluarganya tetaplah yang paling penting baginya. "Aku harus pergi, Khalid. Aku harus kembali ke Indonesia untuk menemani ibuku," kata Aisyah dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Khalid merasakan sakit di hatinya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus dihormati. "Aku akan menunggumu, Aisyah. Jika itu yang terbaik untukmu, aku akan mendukungmu." Dengan berat hati, Aisyah berangkat ke Indonesia. Khalid tetap tinggal di rumah mereka di luar negeri, memikirkan masa depan mereka yang penuh ketidakpastian. Dalam kesendirian itu, ia semakin merenung tentang hidupnya,
tentang pilihan yang ia buat, dan tentang bagaimana ia akan melanjutkan perjalanan hidup ini tanpa Aisyah di sisinya. Di Indonesia, Aisyah merawat ibunya yang sedang sakit dengan penuh kasih sayang. Setiap hari, ia merawat ibunya dengan penuh cinta, berdoa agar ibunya segera sembuh. Namun, meskipun ia berusaha sekuat tenaga, rasa rindu terhadap Khalid semakin dalam. Ia merasa kosong tanpa kehadirannya di sampingnya. Suatu malam, ketika Aisyah sedang duduk di samping ranjang ibunya, ia merenung, "Ya Allah, Engkau telah memberiku banyak ujian dalam hidup ini. Aku tahu, ujian ini hanya untuk membuatku lebih kuat. Berikanlah aku kekuatan untuk melewati semua ini. Aku tahu, dengan doaku dan dengan cinta yang Engkau berikan, aku bisa menghadapinya." Pagi-pagi, Aisyah menerima pesan dari Khalid. "Aisyah, aku merindukanmu. Aku tahu ini sulit, tetapi aku akan selalu ada untukmu. Jangan khawatir, kita akan melalui ini bersama. Aku percaya pada kita." Air mata Aisyah jatuh, tetapi kali ini air mata itu bukan karena kesedihan. Air mata itu adalah air mata harapan, air mata yang menyadari bahwa meskipun mereka terpisah jarak, cinta mereka tetap menguatkan satu sama lain. Hari-hari berlalu dengan lambat, tetapi akhirnya Ibunda Aisyah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ketika Aisyah kembali ke rumah setelah menemani ibunya di rumah sakit, ia merasa sedikit lega. Namun, dalam hatinya, ia tetap merindukan Khalid. "Aisyah, aku tahu kamu merasa kesepian tanpa aku. Aku juga merindukanmu setiap hari," kata Khalid dalam pesan suara yang dikirimkan pada Aisyah. Aisyah tersenyum melalui air matanya. "Aku juga merindukanmu, Khalid. Tetapi kita harus kuat. Kita akan bersama lagi, aku yakin itu." Setelah beberapa minggu berlalu, Aisyah akhirnya kembali ke kehidupan mereka bersama Khalid di luar negeri. Mereka bertemu kembali dengan penuh pelukan dan tangis haru. Pertemuan mereka kali ini bukan hanya tentang dua hati yang bersatu kembali, tetapi tentang dua jiwa yang telah melewati banyak ujian. Namun, meskipun dunia seakan tidak pernah berhenti menantang mereka, Khalid dan Aisyah merasa lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi apapun yang datang. Mereka tahu bahwa cinta mereka tidak hanya kuat karena kebersamaan mereka, tetapi juga karena ujian yang telah mereka lewati bersama. Cinta yang sejati bukan hanya datang dengan kebahagiaan, tetapi juga dengan kesabaran, pengorbanan, dan keberanian untuk terus berjalan meskipun dunia seakan berusaha menghalangi. Kehidupan Khalid dan Aisyah kini semakin kuat dan penuh arti. Mereka telah melewati ujian-ujian yang datang tanpa henti, dan semakin hari, cinta mereka semakin mengakar. Di tengah kebahagiaan yang mulai mereka rasakan, dunia luar mulai melihat mereka dengan cara yang berbeda. Meskipun mereka memilih untuk hidup sederhana, cinta mereka telah menginspirasi banyak orang, tak hanya di kalangan keluarga dan teman-teman terdekat, tetapi juga dalam lingkup yang jauh lebih luas. Satu malam, ketika Khalid dan Aisyah duduk di teras rumah mereka, menikmati kebersamaan setelah hari yang panjang, mereka menerima pesan tak terduga. Pesan itu datang dari sebuah lembaga amal internasional yang berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan perempuan di negara-negara berkembang. Mereka tertarik dengan kisah hidup mereka berdua dan ingin mengundang mereka untuk berbicara di sebuah acara besar yang akan diselenggarakan di Dubai, tempat asal Khalid. "Aisyah, lihat ini," kata Khalid dengan mata yang penuh kejutan, sambil menunjukkan pesan itu kepada Aisyah. "Ini dari lembaga amal internasional. Mereka ingin kita berbicara tentang perjuangan kita, tentang bagaimana kita bisa mengatasi segala rintangan dalam hidup. Mereka ingin kita berbagi kisah kita dengan dunia." Aisyah menatap pesan itu dengan cermat. Perasaan campur aduk muncul dalam hatinya. Di satu sisi, ia merasa terhormat dan senang karena kisah mereka bisa menginspirasi banyak orang. Tetapi di sisi lain, ia merasa khawatir. Acara itu akan diadakan di Dubai,
kota yang penuh dengan kemewahan dan gemerlap. Bagaimana rasanya kembali ke tempat itu, ke dunia yang dahulu sempat mereka tinggalkan? Aku rasa ini kesempatan yang luar biasa, Khalid, kata Aisyah akhirnya, dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Jika kita bisa berbicara tentang hidup kita, tentang apa yang telah kita alami, kita bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang yang merasa tak berdaya. Mungkin ini cara Allah menunjukkan jalan bagi kita. Khalid mengangguk. Meskipun hatinya berat, ia tahu bahwa ini adalah langkah penting dalam perjalanan mereka. Mereka telah menjalani kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan cobaan, dan kini saatnya untuk memberi kembali. Menghadapi dunia luar dan berbicara tentang perjuangan mereka bisa menjadi cara untuk membantu orang lain menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Aisyah dan Khalid berdiri di depan panggung yang besar, di hadapan ribuan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. Ketegangan terasa di udara, namun keduanya saling berpegangan tangan, saling memberikan kekuatan. Di balik senyuman mereka, ada perasaan yang lebih dalam, sebuah perasaan bahwa inilah saatnya untuk berbagi kisah mereka dengan dunia. Khalid berdiri pertama kali di atas panggung, melihat ke arah kerumunan yang penuh dengan harapan dan antusiasme. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucapnya dengan suara yang tegas namun penuh kelembutan. "Saya berdiri di sini hari ini, bukan sebagai seorang putra mahkota, bukan sebagai seseorang yang memiliki segala kemewahan dunia, tetapi sebagai seorang pria yang telah belajar bahwa cinta, kesabaran, dan pengorbanan adalah hal-hal yang jauh lebih berharga daripada apapun yang kita miliki." Suasana di ruangan itu seketika berubah menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Khalid, mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibirnya. "Aisyah dan saya datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Saya, seorang putra mahkota, dan dia, seorang gadis sederhana dari Indonesia. Namun, ketika Allah mempertemukan kami belajar bahwa cinta tidak mengenal batas, cinta tidak mengenal perbedaan. Kami melalui banyak ujian bersama, dan kami tahu bahwa ujian itu adalah cara Allah untuk menguatkan kami," lanjut Khalid, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aisyah berdiri di sampingnya, menatap Khalid dengan penuh cinta. Ia merasa setiap kata yang diucapkan Khalid adalah gambaran dari perjuangan mereka berdua. Tidak mudah untuk sampai ke titik ini, tetapi mereka tahu bahwa inilah jalan yang benar. Setelah Khalid selesai berbicara, Aisyah melangkah maju dengan lembut. "Saya ingin berbagi sedikit cerita dengan kalian semua," katanya dengan suara yang bergetar. "Saya pernah merasa seperti dunia ini begitu berat. Saya pernah merasa bahwa hidup saya tidak akan berarti. Tapi Allah mengirimkan saya seorang pria yang mengubah segalanya. Bersama Khalid, saya belajar bahwa cinta itu bukan hanya soal kebahagiaan, tetapi tentang saling menguatkan, saling mendukung, dan saling percaya." Kehadiran mereka di atas panggung bukan hanya sebagai pasangan yang bahagia, tetapi sebagai simbol dari perjuangan, pengorbanan, dan kekuatan cinta yang mampu mengatasi segala rintangan. Acara itu berakhir dengan tepuk tangan yang meriah dari para hadirin. Mereka berdua merasa sangat tersentuh oleh respons yang mereka terima. Kisah mereka, yang dulunya tampak seperti mimpi, kini telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Banyak yang mendekati mereka setelah acara selesai, mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas kisah yang telah mereka bagikan. Namun, meskipun mereka kini menjadi inspirasi bagi banyak orang, Khalid dan Aisyah tidak pernah melupakan asal-usul mereka. Mereka tahu bahwa cinta mereka tidak hanya terbentuk dari kebahagiaan, tetapi dari ujian dan pengorbanan yang telah mereka lalui bersama. Cinta sejati bukan hanya tentang berdua dalam kebahagiaan, tetapi juga tentang tetap berdiri teguh bersama dalam menghadapi segala tantangan. Malam itu, saat mereka berjalan pulang bersama di jalanan Dubai yang indah, Aisyah berbisik, "Khalid, aku merasa sangat bersyukur. Allah telah memberikan kita kesempatan untuk berbagi kisah kita, dan aku percaya, ini adalah awal dari perjalanan yang lebih besar." Khalid menggenggam tangan Aisyah erat-erat. "Aku tahu, Aisyah. Aku tahu, kita masih akan menghadapi banyak cobaan.
Tapi aku juga tahu, selama kita bersama, selama kita percaya pada takdir Allah, kita akan terus berjalan menuju tujuan yang lebih besar. Cinta mereka telah membawa mereka sejauh ini, dan mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Dunia mungkin akan terus menguji mereka, tetapi mereka percaya bahwa bersama Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Cinta mereka akan terus menginspirasi banyak orang, dan bersama-sama, mereka akan membuktikan bahwa cinta sejati itu lebih kuat dari segala rintangan yang datang. Setelah perjalanan mereka yang penuh makna, Khalid dan Aisyah kembali ke Indonesia, tempat yang mereka sebut rumah. Kehidupan di Dubai telah mengubah banyak hal, tetapi mereka tahu bahwa tempat yang paling mereka cintai adalah tempat di mana hati mereka bisa bebas dan penuh dengan kedamaian. Indonesia dengan segala keindahannya, dan nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarga dan masyarakat, kembali memeluk mereka dengan penuh kehangatan. Namun, mereka segera menyadari bahwa cinta mereka, yang dulunya hanya diterima di kalangan keluarga dan sahabat dekat, kini telah menyebar ke seluruh dunia. Mereka berdua telah menjadi simbol cinta yang melampaui batas budaya dan status sosial. Kisah mereka tidak hanya menginspirasi banyak orang, tetapi juga membuat mereka menjadi pusat perhatian media. Setiap langkah mereka kini diawasi. Setiap kata yang diucapkan Khalid dan Aisyah menjadi sorotan. Terkadang, mereka merasa terbebani oleh ekspektasi orang banyak, namun mereka berdua berjanji untuk tetap berjalan di jalan yang benar, jalan yang penuh dengan ketulusan dan keyakinan kepada Allah. Pada suatu hari, ketika mereka duduk bersama di sebuah kafe kecil di kota Jakarta, Aisyah berkata, "Khalid, apakah kamu pernah merasa tertekan dengan semua perhatian ini? Aku merasa terkadang seperti kita harus menjalani hidup yang bukan milik kita sendiri." Khalid memandang Aisyah dengan penuh pengertian, kemudian menggenggam tangannya. "Aku mengerti perasaanmu, Aisyah. Aku juga merasakannya. Dunia ini bisa sangat menuntut, dan terkadang, kita merasa seperti harus memenuhi harapan orang lain. Namun, aku percaya pada kita, pada cinta kita. Selama kita saling mendukung dan menjaga hati kita, kita bisa melewati semua ini." Aisyah mengangguk, menyadari bahwa apa yang dikatakan Khalid benar. Mereka tidak bisa menghindari sorotan dunia, tetapi mereka bisa memilih untuk tetap setia pada diri mereka sendiri dan pada satu sama lain. Cinta mereka adalah milik mereka berdua, dan mereka tidak akan membiarkan siapapun atau apapun merusak itu. Beberapa bulan setelah itu, sebuah pertemuan besar diadakan di Jakarta untuk merayakan keberagaman budaya dan kekuatan cinta. Sebagai pasangan yang telah menjadi inspirasi bagi banyak orang, Khalid dan Aisyah diundang untuk berbicara di acara tersebut. Kali ini, mereka bukan hanya berbicara tentang perjalanan hidup mereka, tetapi juga tentang bagaimana cinta dapat mengatasi segala perbedaan. Aisyah, yang kini semakin percaya diri dengan peran barunya sebagai seorang istri dan perempuan yang memiliki dampak besar di dunia, berdiri di atas panggung. Dengan suara yang penuh keyakinan, ia mulai bercerita. Cinta bukanlah tentang kesempurnaan, bukan tentang dunia yang selalu cerah. Cinta sejati adalah tentang menerima kekurangan, tentang saling memperbaiki, dan tentang berjuang bersama melewati segala kesulitan. "Saya dan Khalid datang dari latar belakang yang sangat berbeda, namun kami belajar bahwa cinta mengajarkan kita untuk saling memahami dan mengorbankan ego kita demi kebahagiaan bersama." Khalid berdiri di sampingnya, menatapnya dengan penuh kebanggaan. "Kami tidak sempurna, namun kami saling melengkapi. Cinta kami bukan tentang status atau gelar, tetapi tentang komitmen untuk saling mendukung dalam segala hal. Kami berdua percaya bahwa setiap orang berhak untuk menemukan cinta yang sejati, tidak peduli dari mana mereka berasal atau apa yang mereka miliki." Kehadiran mereka di atas panggung kali ini disambut dengan tepuk tangan yang meriah, tetapi yang lebih penting, mereka tahu bahwa pesan mereka telah sampai ke hati banyak orang.
Pesan tentang keberanian untuk mencintai tanpa batas, tentang keberanian untuk memilih hidup dengan keyakinan, dan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebahagiaan bersama. Namun, seperti halnya setiap perjalanan, kebahagiaan mereka tidak datang tanpa tantangan. Meskipun mereka telah mengatasi banyak ujian dalam hidup mereka, kali ini mereka dihadapkan pada ujian yang berbeda. Dunia luar mulai memberi tekanan yang lebih besar terhadap kehidupan mereka, terutama ketika orang-orang mulai menilai mereka hanya berdasarkan status sosial dan kekayaan. Ada satu insiden yang mengguncang hati Aisyah. Seorang jurnalis menulis sebuah artikel yang mengkritik pernikahan mereka, menyebutkan bahwa pernikahan itu lebih didasarkan pada keuntungan politik dan ekonomi daripada cinta sejati. Artikel itu menyebar luas, dan Aisyah merasa hatinya terluka. Ia merasa bahwa dunia tidak pernah memahami cinta mereka yang sebenarnya. Aisyah berlari ke kamar mereka, menutup diri sejenak. Khalid segera mendekatinya dan duduk di sampingnya. Aisyah, jangan biarkan kata-kata mereka merusak kebahagiaan kita. Kita tahu apa yang kita miliki, dan itu lebih berharga dari segala opini orang lain. Aisyah mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan air mata. Khalid, aku tahu. Tapi kadang aku merasa kita seperti terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebohongan. Semua orang hanya melihat apa yang mereka inginkan, tanpa memahami kenyataan yang ada di balik itu. Khalid menyeka air matanya, kemudian berkata dengan lembut, kita akan terus maju, Aisyah. Kita akan terus hidup dengan kejujuran dan cinta. Allah tahu apa yang kita perjuangkan, dan itu lebih penting daripada semua kritik dari dunia ini. Malam itu, setelah perbincangan yang mendalam, Aisyah dan Khalid merasa lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa merusak hubungan mereka jika mereka tetap menjaga kepercayaan dan cinta satu sama lain. Ujian-ujian hidup hanya akan membuat mereka lebih kuat. Dan meskipun dunia mungkin terus menguji mereka, mereka berdua tahu bahwa selama mereka berjalan bersama dalam cinta, tak ada yang bisa menghentikan mereka. Pada akhirnya, Khalid dan Aisyah memilih untuk tetap fokus pada tujuan mereka, untuk memberikan inspirasi kepada dunia, untuk membangun kehidupan yang penuh dengan cinta, dan untuk menjadi teladan bahwa cinta sejati itu bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi, tetapi tentang berbagi cinta kepada sesama. Mereka berdua tahu, perjalanan ini belum berakhir. Mereka akan terus berjalan bersama, menghadapi dunia yang penuh dengan ujian, namun dengan keyakinan bahwa selama mereka bersama, mereka bisa melewati semuanya. Cinta mereka telah mengubah hidup mereka, dan mereka percaya bahwa cinta ini akan terus memberi dampak kepada dunia. Waktu terus berjalan, dan meskipun dunia tidak selalu bersahabat, Khalid dan Aisyah tetap berdiri kokoh bersama. Meskipun mereka telah melewati banyak hal, ujian hidup tak pernah berhenti datang. Namun, keduanya tahu bahwa setiap ujian yang datang bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk semakin memperdalam cinta dan keteguhan hati mereka. Suatu hari, saat mereka duduk bersama di halaman rumah mereka yang indah di pinggiran Jakarta, Aisyah melihat keluar jendela, memperhatikan langit senja yang begitu indah. Khalid, katanya dengan suara lembut, pernahkah kamu merasa bahwa kita telah begitu jauh berjalan? Aku masih teringat saat pertama kali kita bertemu, saat aku hanya seorang gadis biasa yang tak tahu bahwa hidupku akan berubah begitu besar. Khalid memandang Aisyah, matanya penuh dengan cinta yang tak terucapkan. Aku juga ingat, Aisyah. Dulu, aku hanya melihatmu sebagai seorang wanita sederhana yang penuh dengan impian dan harapan. Tidak ada yang bisa menduga bahwa perjalanan kita akan membawa kita sejauh ini. Tapi yang aku tahu adalah bahwa aku tidak ingin ada yang berubah. Cinta kita sudah cukup sempurna dengan segala ujian yang kita hadapi.
Aisyah tersenyum, meskipun ada sedikit rasa haru di hatinya. Kadang aku merasa seperti ini hanyalah sebuah kisah yang indah dari sebuah dongeng. Tapi aku tahu, kita berdua adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Semua yang terjadi, semua cobaan yang datang, semuanya membawa kita lebih dekat kepada satu tujuan. Khalid meraih tangan Aisyah, menggenggamnya dengan lembut. Dan tujuan itu adalah kebahagiaan kita bersama. Tidak ada hal yang lebih penting daripada itu. Kita telah melalui banyak hal, kita telah belajar banyak tentang cinta, tentang keteguhan hati, dan tentang menghadapinya dengan ikhlas. Apa yang kita miliki ini, lebih dari sekadar kebahagiaan dunia. Ini adalah anugerah dari Allah. Malam itu, setelah mereka berbicara tentang masa depan dan harapan-harapan mereka, mereka duduk di bawah sinar bulan yang tenang. Aisyah merasakan kedamaian yang mendalam. Kehidupan mereka kini penuh dengan tujuan yang jelas, menyebarkan cinta dan memberi inspirasi kepada dunia. Meskipun jalan yang mereka pilih penuh dengan tantangan, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapinya dengan hati yang penuh kekuatan. Khalid dan Aisyah kini lebih dari sekadar pasangan. Mereka adalah simbol dari sebuah perjalanan yang mengajarkan kita tentang arti sejati dari cinta dan pengorbanan. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas waktu dan ruang. Itu tidak hanya ditemukan dalam kisah-kisah romantis yang sempurna, tetapi dalam setiap perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ujian. Mereka berdua tahu bahwa hidup ini bukanlah tentang seberapa banyak kebahagiaan yang bisa kita capai, tetapi tentang bagaimana kita tetap bertahan dalam kesulitan dan saling mendukung satu sama lain. Dalam setiap langkah yang mereka ambil, mereka mengingat pesan yang mereka selalu pegang sejak awal, bahwa cinta sejati adalah tentang saling mempercayai, saling mendukung, dan saling mendoakan. Tahun demi tahun berlalu, dan meskipun dunia telah berubah banyak, cinta Khalid dan Aisyah tetap kokoh. Mereka terus melanjutkan misi hidup mereka untuk membawa pesan cinta sejati kepada dunia. Mereka mendirikan yayasan yang bertujuan untuk membantu anak-anak yatim dan keluarga yang membutuhkan, serta mengajarkan nilai-nilai kasih sayang dan kebaikan. Di setiap kesempatan, mereka berbicara tentang cinta yang sejati, tentang bagaimana tidak ada yang lebih indah daripada memberi kepada orang lain, dan bagaimana sebuah doa yang tulus bisa membawa keajaiban. Cinta mereka telah menginspirasi ribuan orang, memberi harapan kepada yang membutuhkan, dan membuka mata banyak orang bahwa cinta sejati tidak harus sempurna, tetapi harus penuh dengan pengertian dan komitmen. Di akhir kisah ini, Khalid dan Aisyah berdiri bersama di tengah sebuah taman yang penuh bunga, di tempat yang mereka sebut rumah. Mereka menatap ke depan, memandang masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Meskipun perjalanan mereka belum berakhir, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka akan selalu siap menghadapi apapun yang datang. Apapun yang terjadi, Aisyah, aku akan selalu berada di sisimu, kata Khalid dengan penuh keyakinan. Aku juga, Khalid, jawab Aisyah dengan senyuman penuh cinta. Cinta kita tidak akan pernah pudar. Kita akan terus berjalan bersama, menghadapi dunia, menghadapi takdir, dan selalu mengingat bahwa semua ini adalah anugerah dari Allah. Dan dengan itu, kisah mereka berlanjut. Cinta yang mereka miliki tidak hanya menjadi cerita indah untuk dikenang, tetapi menjadi warisan bagi dunia, sebuah kisah tentang keberanian untuk mencintai, untuk berjuang, dan untuk percaya bahwa cinta sejati itu ada, bahkan di dunia yang penuh dengan ujian. Aisyah dan Khalid telah melalui banyak hal bersama. Mereka tidak hanya menjadi pasangan yang penuh cinta, tetapi juga menjadi kekuatan untuk saling memberi inspirasi dan harapan. Setelah bertahun-tahun bersama, mereka merasa bahwa setiap hal yang mereka alami, setiap ujian, setiap perjuangan, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Pada suatu sore yang cerah, saat mereka berdiri di balkon rumah mereka yang menghadap ke laut, Aisyah menyandarkan kepalanya di dada Khalid. Ia merasa damai, seperti semua hal yang terjadi dalam hidupnya telah membawa mereka ke titik ini. Mereka telah melalui berbagai macam cobaan dan rintangan, tetapi mereka tetap berdiri bersama, lebih kuat dari sebelumnya.
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Khalid, kata Aisyah pelan, tapi aku tahu satu hal, kita selalu punya satu sama lain. Itu yang membuatku kuat. Khalid menatap Aisyah dengan penuh cinta, senyum tipis menghiasi bibirnya. Aisyah, ini adalah awal dari perjalanan baru kita. Apa yang telah kita lewati, semua kesulitan dan ujian, itu tidak akan sia-sia. Kita sekarang memiliki kesempatan untuk memberikan lebih banyak kebaikan bagi dunia. Aisyah memejamkan matanya, meresapi kata-kata Khalid. Di balik semua kilau kemewahan dan sorotan dunia yang mereka hadapi, cinta mereka tidak pernah berubah. Itu tetap sederhana, tulus, dan penuh kasih. Mereka berdua tahu bahwa segala hal yang mereka raih, bukan hanya karena keberuntungan atau takdir, tetapi karena cinta yang mereka miliki untuk satu sama lain. Namun, seperti halnya kisah cinta sejati, mereka tidak berhenti di situ. Cinta mereka bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi untuk dunia yang membutuhkan inspirasi dan harapan. Mereka memutuskan untuk melanjutkan misi mereka bersama-sama. Mereka membuka lebih banyak pintu kesempatan, berbagi cerita dan pengalaman hidup, mengajarkan orang lain tentang pentingnya percaya pada takdir, berdoa, dan tidak pernah menyerah pada apapun yang terjadi. Dalam setiap kesempatan, mereka berbagi kisah tentang perjalanan mereka, bagaimana seorang gadis Indonesia biasa bisa berjumpa dengan seorang pangeran, bagaimana doa yang tulus bisa merubah segalanya, dan bagaimana cinta yang sejati, yang dilandasi oleh ketulusan hati dan keimanan, bisa mengubah dunia. Pada akhirnya, mereka menjadi lebih dari sekadar pasangan suami istri, mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah mereka menyebar ke seluruh dunia, memberi pesan bahwa tak ada yang mustahil jika kita percaya pada takdir dan menjalani hidup dengan cinta dan harapan. Khalid dan Aisyah membuktikan bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang perjalanan yang penuh dengan kesabaran, pengorbanan, dan ketulusan. Mereka tahu bahwa hidup ini tidak selalu mudah, tetapi dengan saling mendukung, dengan doa dan keikhlasan, mereka bisa menghadapi segala tantangan yang ada. Cinta mereka menjadi legenda yang hidup, bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi untuk dunia yang penuh dengan harapan. Dunia yang penuh dengan cinta yang murni dan abadi, yang lahir dari doa, yang tumbuh dalam setiap ujian, dan yang selalu menemukan jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Akhirnya, mereka berdiri di tepi hidup yang baru, dengan keyakinan bahwa apa yang telah mereka capai hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Mereka berdua tahu bahwa, apapun yang akan datang, mereka akan selalu memiliki satu sama lain, dan itu adalah segala-galanya. Cinta kita tidak hanya milik kita, Aisyah, kata Khalid dengan lembut. Cinta ini milik dunia. Kita akan terus berjuang untuk itu, bersama-sama. Aisyah menatapnya, matanya berkilau dengan cinta yang tak terucapkan. Dan aku akan selalu ada di sampingmu, Khalid, selamanya.